Hai, aku Miley Cyrus. Kamu mungkin dengar beberapa laguku seperti Breaking Ball, The Climb, dan Flowers dari album terbaruku yang menduduki puncak tangga lagu. Meskipun para penggemarku sudah mengenalku sejak zaman Disney Channel, tapi cerita ini bukan tentangku. Hari ini kuceritakan kehidupan bintang muda dari selatan, sama sepertiku. Kuceritakan nanti. Untuk sekarang silakan like dan subscribe. Aku tahu semua tentang menjadi terkenal di usia muda, dan percayalah tak ada kejayaan yang datang tanpa darah, keringat, dan air mata. Dan tak terkecuali Scarlett Spencer. Perjalanannya menuju ketenaran dimulai di sebuah kota kecil di Texas. Ibunya meninggal sudah lama sekali, tapi dia tumbuh dengan bahagia dengan ayahnya yang punya restoran kecil dan adik kecilnya Naomi. Keduanya sangat bertolak belakang. Scarlett yang pendiam dan tertutup membantu di restoran, sementara Naomi yang masih di SMA, hidup dan bernapas di sosial media. Berikan ponselmu, punyaku kehabisan daya. Astaga, bata ini cuma dipakai untuk telepon dan kirim pesan bertahun-tahun. Ini harus punya sesuatu yang baru. Jika kalian masih belum paham, Naomi membuat akun Instagram menggunakan nama kakaknya untuk memposting foto-foto. Kembalikan, aku membutuhkannya sekarang. Naomi, aku sudah bilang aku tak suka sosial media. Apa ini foto di Ritz-Carlton dan caption konyol? Kita di sana hanya mengantar kiriman ayah. Tenang, semua orang punya media sosial zaman sekarang. Foto itu akan mendapat banyak tanda hati dan pengikut. Jujur, kalau adikku lakukan itu padaku, dia pasti sudah terkubur 6 kaki di bawah sekarang. Tapi Scarlett membiarkan Naomi begitu saja. Karena baginya, Naomi itu sahabatnya yang bisa dia cerita apapun padanya. Sementara Scarlett adalah kakak terbaik yang dia miliki. Naomi tahu dia tidak akan pernah temukan orang lain yang bisa memuaskan setiap keinginannya seperti itu. Mereka sering mendatangi tepi sungai untuk jalan-jalan, jogging, atau sekedar curhat. Aku ingin pergi ke tempat yang berbudaya seperti New York atau LA. Satu-satunya hal yang menarik di kota ini adalah bus pariwisata yang datang setiap 1000 tahun sekali. Kau pemimpi besar dan itu bagus, tapi bukankah kehidupan yang sepi dan damai juga menyenangkan? Berkatilah mereka. Mereka tak tahu apa yang ada di depan mereka. Tapi sungguh sulit membayangkan bahwa kehidupan mereka yang tak mudah bisa berubah. Tiba-tiba saja ayah mereka mengalami kecelakaan dan kehilangan pekerjaan. Tanpa sanak saudara, keluarga ini mengalami hal yang terburuk. Scarlett sendiri tak bisa mengelola restoran, tagihan medis ayah dan juga Naomi. Kemudian suatu hari ayah mereka mendudukan mereka tampak sangat bersikeras. Aku tahu bahwa ini terlalu berat untuk diterima, tapi ibumu, dia masih hidup. Ini dia. Apa? Kami bercerai dan memutuskan semua hubungan. Aku tak pernah membicarakannya, itu terlalu rumit. Sekarang karena ayah tuamu ini dalam masalah seperti ini, sebaiknya kalian pergi ke ibu kalian. Dan tak perlu menderita karena ayah. Keduanya terlalu terkejut untuk bicara. Scarlett pergi ke kamarnya. Foto itu diremas erat di tangannya. Apa ini sungguh ibuku? Kapan kita pergi? Apa yang membuatmu bersemangat? Yang kita punya hanya alamat ini dan fotonya. Bagaimana jika dia tidak mau menerima kita sebagai anaknya? Dia meninggalkan kita selama ini. Ingat, masih layak untuk dicoba. Tahukah kau? Sudah tak terhitung berapa kali kuharap punya ibu. Dan kemudian ini terjadi, seperti sebuah keajaiban. Scarlett berguling-guling sepanjang malam atas apa yang baru diungkapkan oleh ayahnya barusan. Sementara Naomi memilih pakaian untuk dia kenakan. Esok paginya, kedua saudari itu bangun lebih awal dan pergi ke tempat di catatan, yang membawa mereka ke sebuah bangunan mewah. Manajemen bakat elit. Mereka melangkah masuk ke dalam dengan kebingungan yang terpampang di wajah. Permisi, kami mencari Bu Athena Kingsley. Waktu yang tepat, Bu Kingsley ada di sini minggu ini untuk audisi seluruh negara bagian. Sekarang dia tepat di belakang Anda. Mereka berdua terkesima dengan seorang wanita yang memancarkan kesempurnaan dan kepercayaan diri. Naomi bergegas menghampirinya. Permisi Bu, apa Anda Athena Kingsley? Wanita itu dengan anggun berbalik, menurunkan kacamatanya dan mengamati mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Halo, aku Naomi Spencer dan ini kakakku Scarlett. Kami yakin kau adalah ibu kami. Apa nama Joseph Spencer membuatmu teringat akan sesuatu? Dia ayah kami. Ayah menyuruh kami menemui ibu. Maksudku, Anda. Itu sungguh canggung, tapi mereka mendapat reaksi dari si Ratu S tersebut. Ia sangat terkejut, tapi dengan cepat kembali tenang. Kalian berdua ikut denganku. Kosongkan jadwalku. Para gadis itu mengikutinya dengan ragu-ragu. Saat mereka sampai di lift, semua orang di dalamnya langsung keluar, bahkan membungkuk padanya. Selama di lift, Scarlett dan Naomi saling pandang dengan kebingungan mengenai wanita yang diduga ibu mereka. Athena langsung pada intinya begitu pintu ditutup. Kukira ayah kalian ingin kalian melupakan kalau aku ada. Tapi di sini kalian mulailah bicara. Sementara Scarlett berbicara, Naomi melihat-lihat sekeliling kantor Athena dengan begitu semangat. Matanya berbinar saat dia melihat sebuah foto Athena bersama Beyonce. Ayah butuh. Apa kau bekerja dengan Beyonce? Iya, dia masih klienku. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears. Aku bekerja dengan mereka. Kejutan! Akhirnya kebenaran terungkap. Aku sebenarnya setuju menceritakan ini sebagai balas budi atas apa yang Athena lakukan padaku. Masa-masa sulit tapi sangat sepadan. Oke, lanjut. Seperti yang kukatakan, ayah membutuhkan terapi fisik dan perawat pribadi. Tapi kami tak sanggup penuhi keduanya. Dia perlu bantuanmu. Bu, ini pertama kalinya kita bicara sejak sekian lama. Dan kalian hanya minta uang? Sepertinya tak semudah itu.
Sungguh, ini ayah kami, mantan suamimu. Astaga, kenapa aku repot-repot kemari meminta orang yang meninggalkan kami untuk meminta bantuan? Naomi, kita pergi. Duduklah, aku tidak bilang tidak, tapi aku tak akan memberimu sekantong besar uang tanpa imbalan. Kau bisa kerja untuk mendapatkannya. Kau punya wajah yang cantik dan karakter yang cukup berani, dan aku punya semua yang kau butuhkan dalam bisnis ini. Bagaimana menurutmu? Situasi berubah, tapi Naomi bahkan lebih terkejut daripada aku. Kenapa ibu tak memintanya, tapi hanya kakaknya? Kakaknya yang tertutup dan anti media sosial. Tidak, terima kasih. Aku ingin hidup yang menyenangkan, santai, dan tak jadi pusat perhatian. Kami akan cari jalan keluar tanpamu. Di perjalanan mereka pulang, Naomi terus mengomeli Scarlett karena menolak kesempatan sekali seumur hidup. Dia tinggalkan kita. Tadi pertama kali kita bertemu setelah sekian lama. Tapi dia tak pura-pura senang dan bahkan mencoba mengeksploitasi kita. Apa kau tak bisa lihat itu? Tidak, kau yang mengira dia mencampakkan kita. Ayah terus merahasiakan dia selama bertahun-tahun. Dia pasti juga berbohong soal itu. Penawaran ibu itu sama-sama menguntungkan. Apa kau tak lihat betapa terhormatnya dia? Meski mengerti maksud Naomi, Scarlett masih saja keras kepala. Menurutku, mereka tak punya waktu untuk berdebat karena tepat di saat itu, ayah mereka mengalami serangan jantung. Untungnya, para gadis itu datang tepat waktu dan membawanya ke UGD. Setelah berjam-jam di ICU, kondisinya pun stabil, tapi membutuhkan observasi lebih lanjut. Wajah Scarlett pucat seiring tiap kata yang dokter ucapkan mengenai perawatan ayahnya. Aku bukan akuntan, tapi biaya rumah sakit yang menumpuk ini terdengar buruk. Kak, penawaran ibu masih terbuka. Lakukan sesuatu sebelum terlambat. Scarlett dengan enggan datang menemui Athena lagi. Sebelum menandatangani, Scarlett punya beberapa permintaan. Dia akan terima bagian yang adil dari keuntungan dan tidak berhutang apapun kepada Athena setelah kontrak tak lagi berlaku. Dan juga uang muka penandatanganan. Selain itu, sesuai kontrak, Athena akan jadi manajer Scarlett. Ini sebenarnya sangat umum. Ibu Kutis juga jadi ibu manajerku sampai hari ini. Tapi itu aku tak bisa kusamakan kasusnya. Scarlett langsung memindahkan ayahnya ke rumah sakit terbaik di Texas. Melihat kondisinya yang tak sadarkan diri, dia mendapat semua motivasi yang dia perlukan sebelum meninggalkan kota. Bayangan masa depannya berkelebat di pikirannya. Sejak awal, Scarlett mengatakan dia tidak ingin siapapun tahu kalau mereka sedarah. Athena yang profesional pun menyetujuinya. Kemudian tugas menjadi fashionista terbaik pun dimulai. Pertama-tama latihan harian ekstensif selama 3 jam dengan pelatih pribadi. Scarlett sudah biasa latihan fisik, jadi dia pun tak keringatan. Tapi saat dia mengetahui soal diet ketat yang harus dia jalani, dia menyadari dia berada di neraka. Apa yang salah denganmu? Kamu membuatku latihan tapi tak membolehkanku makan? Gadis konyol, kau tak tahu kamera menambah berat 5 kilo? Kau terlihat seperti lembu laut di foto kecuali berat badanmu turun. Hampir lupa, Scarlett pindah ke mansion milik Athena untuk pelatihan pribadinya, sementara Naomi tetap di rumah untuk bersekolah. Di saat itu Scarlett merasa kesepian dengan perut kosong. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya ketika aku mengalami cobaan yang sama ketika aku mulai menjalani tur di usia 13 tahun. Scarlett memutuskan menyelinap di tengah malam untuk mencari makanan. Namun, Athena sudah selangkah di depan dan sudah mengunci dapur. Hai kak, kau memergokiku makan tengah malam. Ya Tuhan, makanan ini enak sekali. Oh ya, bagaimana kabar ayah? Aku tidak bisa mendengarmu, suara apa itu? Suara rasa sakit dan penderitaanku. Melihatmu mukbang jelas membuatku makin parah. Bye. Dan aku muak dengan makanan ini dan hidup ini. Aku harus cari cara pindah ke kota. Sementara Scarlett yang malang hanya bisa tidur untuk mengabaikan laparnya karena dia harus bangun jam 6 untuk berlatih. Bisnis pertunjukan tak hanya menuntut bakat dan penampilan, tapi juga kemampuan untuk tampil di hadapan publik. Terkadang kau hanya perlu terselip lidah untuk kemudian terlupakan. Pelatihan media diciptakan agar kita bisa belajar menjadi figur publik. Sepanjang pagi itu dihabiskan dengan mengoreksi postur, cara jalan, dan tingkah laku Scarlett. Sekali lagi, action! Hai besties, bersiaplah denganku pergi ke ball. Stop! Apalagi sekarang? Aksenmu terlalu mengganggu. Apa sebaiknya kita hilangkan? Mungkin sabarkan sedikit, itu akan membuatnya menonjol. Tapi kita tak mau resiko. Resiko? Ini caraku bicara. Tidak lagi, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah datang. Scarlett tentu saja tidak bisa berkata tidak pada apapun. Sekarang Athena lah yang menyetir. Scarlett hanya duduk di kursi penumpang. Dia ini ingin menjadikanku bintang atau budak? Bisakah dia tidak tampak seperti kucing penggerutu dan terdengar seperti diktator? Astaga, aku harus belajar hal aneh dan mengubah diriku sendiri begitu banyak. Tak ada yang salah dengan berat badan atau aksenku. Untuk apa semua ini? Kak, semua orang yang ingin terkenal harus belajar semua yang baru saja kau katakan. Dan orang-orang yang bekerja dengan ibu adalah nama-nama besar di industri. Sangat keren. Ibu? Baginya, aku hanya ada selama jam kerja. Aku yakin dia ingin yang terbaik untukmu. Bagaimana kalau begini? Tanya ibu apa aku bisa tinggal denganmu? Aku bisa jadi mediatormu. Sisi bertanggung jawab Scarlett sebagai seorang kakak menganggap itu bukan ide yang bagus. Tapi remaja kesepian dalam dirinya menginginkan teman. Jadi dia meminta dan langsung mendapat persetujuan Athena. Naomi datang ke sini seperti mengembalikannya ke habitat aslinya. Ini luar biasa. Terima kasih Bu, aku tak sabar untuk melihat kota ini. Aku tak punya waktu mengantarmu melihat-lihat, tapi ini, naiklah taksi dan beli sendiri sesuatu untuk dirimu. Apa hanya perasaanku atau sepertinya dia bisa lebih akrab dengan ibu?
Aku benar-benar melihatnya juga, Scarlett. Saat citra Scarlett sudah jauh bisa lebih dipasarkan, Athena melakukan pemotretan fashion pertamanya. Tapi karena ini pertama kalinya Scarlett modeling, dia berusaha keras sepanjang hari, tapi tak bisa menghasilkan jepretan yang bagus. Ayo kita coba lagi. Ingat, kita mau yang rapi, atletis, dan tersenyum. Ya, dan dia memberikan raut kotor, lelah, dan kekar. Semuanya istirahat 10 menit. Cukup! Lihat semua ini guys, bukankah ini tak masuk akal? Ada apa? Bicaralah padaku. Aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia itu kejam. Dia tak peduli kalau aku menyiksa diriku sendiri dan memerintahku seperti boneka. Ini membuatku kewalahan hari demi hari. Aku capek. Naomi hanya bisa menawarkan sedikit tepukan menenangkan sambil mendengarkan ocehannya. Tapi diam-diam memikirkan bahwa kakaknya tak tahu kalau ini kehidupan yang orang rela lakukan apa saja untuk miliki. Saat Scarlett tak tahu, Naomi datang ke Athena segera setelahnya. Ibu, aku juga ingin terkenal. Jadikan aku. Maaf, tidak bisa. Apa yang Scarlett punya yang tak kupunya? Aku bisa lakukan apapun yang dia lakukan dengan senyuman. Kau hanya melihat ini pada level permukaan. Scarlett punya X Factor itu. Itulah kenapa aku memilihnya. Dia spesial dan kau tidak. Itu saja. Toh dia tak menginginkannya? Siapa bilang? Tunjukkan padaku. Lupakan saja. Naomi berjalan keluar dengan cemberut, lalu langsung menuju Scarlett. Apa yang telah terjadi? Kau tak akan paham. Kali ini Scarlett lebih menguasai pekerjaannya dan jadi lebih percaya diri. Kemudian followernya meningkat saat dia punya beberapa video viral. Jumlah angka itu diartikan sebagai kampanye promo yang lebih besar dan paket PR dari banyak merek. Tapi kebanyakan PR-nya yang gratis jatuh ke Naomi. Scarlett jadi dikenali dan diminta foto lebih sering kapanpun dia keluar. Dan dia perlahan dan anehnya suka itu. Athena tampak puas dan tak lagi menyulitkannya. Dan bahkan melontarkan senyumannya untuk pertama kali. Yang terpenting ada lebih banyak uang yang diberikan untuk perawatan ayah mereka. Terima kasih sayangku, para dokter bisa melanjutkan setiap prosedur yang diperlukan. Jadi aku akan dipulangkan sebentar lagi. Oh iya, apa ibu kalian memperlakukan kalian dengan baik? Seharusnya dia begitu. Segera, kau tak perlu lagi bersusah payah. Saat ayah sudah baikan, akankah semua ini selesai? Kenapa aku tiba-tiba merasa kosong? Apa kau tak senang melihat ayah baikan? Apa? Tidak, tentu saja aku bahagia untuknya. Tepat saat itu, Naomi bisa melihat sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Apa itu? Bukan apa-apa. Scarlett serasa di atas awan melihat semua waktu pelatihan, diet, dan olahraga yang intensif itu akhirnya membuahkan hasil. Hari ini Athena bahkan memanggilnya ke kantornya. Mungkin dia ingin membahas langkah selanjutnya atau rencana pindah ke LA? Aku ingin mengakhiri kontrak kita segera secepatnya. Apa? Apa? Kau akan mendapat kompensasi untuk pelanggaran kontrak yang tidak tepat waktu ini, yang cukup untuk menanggung semuanya. Tunggu, kenapa? Kau tak cocok. Bukankah aku semakin populer? Apa maksudmu? Kau tak akan awet, tapi aku masih bisa jadi sumber pendapatan. Kenapa menghentikan sepenuhnya? Lebih banyak keuntungan juga untukmu kan? Bukankah itu tujuanmu satu-satunya melakukan ini? Atau kau takut aku akan kembali membalasmu begitu aku sukses? Jaga mulutmu. Apapun itu, kita tidak akan bekerja sama. Itu final. Katakan padaku, apa kau takut orang-orang akan tahu kalau aku ini anakmu? Baiklah, kau bahkan tak pernah datang menjenguk ayahku yang terbaring di tempat tidur. Aku tak pernah butuh ibu sepertimu. Kemudian sebuah tamparan mendarat di wajah Scarlett. Dia memegang pipi kirinya, matanya terbelalak dan menatap tajam orang yang berdiri di depannya dengan amarah yang luar biasa. Hai, Miley lagi di sini. Mari kita lanjutkan kisah hidup Scarlett, yang di akhir lalu menggantung pada tamparan. Jaga mulutmu. Apapun itu, kita tidak akan bekerja sama. Itu sudah final. Katakan, apa kau takut orang-orang akan tahu kalau aku ini anakmu? Baiklah, kau bahkan tak pernah datang menjenguk ayahku yang terbaring di tempat tidur. Aku toh tak pernah butuh ibu sepertimu. Kemudian sebuah tamparan mendarat di wajah Scarlett. Dia memegangi pipi kirinya, matanya terbelalak dan menatap tajam orang yang berdiri di depannya dengan amarah yang luar biasa. Scarlett segera mulai curhat ke Naomi begitu dia sampai rumah. Tak mungkin, ini buruk. Tanpa perusahaan manajemen sangat sulit menjaga popularitasmu. Aku tak peduli. Tapi jelas Scarlett sangat peduli. Aku sudah mencurahkan begitu banyak upaya untuk ini dan sekarang semuanya sia-sia. Sementara Naomi lebih merasa lega daripada kasihan. Sekarang apa? Aku tak akan beritahu apa yang ingin kau dengar. Ini dunia orang saling sikut. Dan kau terlalu muda untuk itu. Itu menjelaskan saudariku, bukan begitu? Apa yang salah? Bicara padaku. Aku tak sanggup lagi. Dia itu kejam. Dia tak peduli kalau aku menyiksa diriku sendiri dan memerintahku seperti boneka. Ini membuatku kewalahan hari demi hari. Aku capek. Saat video itu berakhir, Athena tetap terdiam sesaat, kemudian meminta Naomi untuk pergi. Bagaimana denganku? Aku akan memikirkannya. Jadi Naomi kembali pulang dan menunggu telepon Athena. Tapi hari demi hari berlalu dan tak sepatah kata pun dari ibunya. Bahkan tidak saat Scarlett didepak. Setelah pertengkaran sengit itu, Scarlett harus pindah ke motel kumuh ini. Aduh, kemana perginya dia? Dia mungkin marah padaku, tapi dia tak bisa bereaksi seperti ini. Wanita ini berani-beraninya menelponku setelah semua itu? Siapa yang butuh Athena dan perusahaannya? Aku bisa lakukan ini sendiri.
Lihat saja, masih ada satu acara yang aku diundang. Itu kesempatanku. Tentu saja dia bertanya ke Naomi untuk bantuannya dan menemaninya, yang dengan senang setuju. Tapi tanpa tim profesional biasanya, butuh waktu yang sangat lama untuk para gadis ini untuk bersiap. Jadi mereka melewatkan karpet merah peragaan busana. Untungnya Scarlett masih bisa mulai membangun jaringan di after party. Tapi daya baterai sosialnya pun lekas habis karena dia tak kenal siapapun di sini. Matanya menerawang sekeliling dengan gugup sementara Naomi berlarian dengan keriangan anak kecil. Tubuhmu itu luar biasa dan bahkan lebih menakjubkan lagi jika dilihat dari dekat. Minum denganku yuk. Tidak, terima kasih. Teman kencanku mengambilkanku minuman. Maaf. Apa? Kau kira kau hebat? Kau sangat beruntung bisa mendapatkan perhatianku. Permisi, apa pria ini mengganggumu? Tidak, sebenarnya iya. Kenapa kau lama sekali, sayang? Maaf sayang, tadi mengantri. Sandiwara mereka berhasil dengan baik. Dan karena itu, gadis pemalu kita jadi mengenal pemuda ini. Dia Finn, seorang penata seni alias pencipta putri di agensi artis kreatif. Menjadi mandiri sangatlah sulit, terutama bagi pendatang baru. Jika kau bekerja dengan kami, kau akan punya lebih banyak pilihan yang sesuai denganmu, personal brandingmu. Sungguhan? Finn, ini adikku Naomi. Menyapalah Naomi. Senang bertemu kalian berdua. Sejak hari itu, Scarlett berada di bawah manajemen Finn. Dia sangat lembut dan pembicara yang luwes, tapi untuk masalah kerja, Finn bisa sangat keras. Tidak, semua pakaian ini membuat tinggimu jadi 150 cm, dan itu koleksi tahun lalu. Coba tetap ikuti. Tapi bagaimana? Aku benar-benar harus menyelam ke banyak tumpukan hanya untuk mencari sesuatu yang tak berukuran 0. Kau mungkin mengira personal stylist akan membuatnya lebih mudah, tapi audiensmu bisa rasakan ini bukan kau yang asli. Dan akan jauh lebih sulit untukmu membangun reputasi. Aku bisa lihat kau cukup punya karakter. Kau hanya belum tahu caranya tunjukkan lewat gayamu. Baiklah, itu sebenarnya sangat hebat. Aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini sebelumnya. Hal seperti ini? Jadi apa yang membuatmu melakukan ini? Hal itu mendorong Scarlett menceritakan semuanya. Yang mengejutkan laki-laki itu sepertinya pendengar yang baik. Itu cerita yang unik. Walau begitu, kau berhasil membangun pengikut sebagian besar berkat pesonamu yang sejati. Aku percaya aku bisa mengajarimu lebih banyak tentang hal ini dan membuatmu jatuh cinta. Maksudku dengan fashion yang sesungguhnya. Dan disinilah aku mengira dia hendak menghakimiku. Sejak dia punya pelatihan tampan, sabar, yang memandu tiap langkahnya, Scarlett perlahan mendapat lebih banyak rasa hormat dan perhatian pada apa yang dia lakukan. Hubungan mereka akhirnya menjadi makin intim dan melampaui batasan profesional. Seperti mereka sudah saling kenal di kehidupan mereka sebelumnya. Ini satu hadiah lezat untukmu. Ya, tunggu dulu. Aku sedang diet. Anggap hari ini hari curangmu, sesuatu yang tetap membuatmu termotivasi. Ayo, es krim tak akan membuatmu food coma. Kau benar. Kau ini ceroboh. Jalan yang mulus untuk Scarlett. Suatu hari tiba-tiba seorang mukbanger muncul di FYP-nya. Dan itu adalah Naomi. Sudah berapa lama ini berjalan? Kenapa kau tak bilang padaku? Kau bekerja dengan siapa? Bukan urusanmu. Apa? Aku tak berkata apa-apa. Aku mau menyampaikan, makan makanan banyak sekali seperti itu bisa berakibat buruk. Mungkin kau menentang hal ini karena kau takut aku akan mengambil semua perhatian yang kau dapat, bukan begitu? Tak ada gunanya bicara dengannya sekarang. Mungkin aku bisa minta saran, Finn. Yang paling mengejutkan, Scarlett melihat Naomi bersama Finn. Dalam jangka panjang kau akan punya kebiasaan makan yang buruk atau lebih parahnya, gangguan makan. Ini tubuhmu satu-satunya. Jagalah dengan baik. Semuanya akan berjalan seperti rencana, jangan khawatir. Aku tak akan lebih gemuk walau makan banyak. Tetap tenang Scarlett, jangan merangsek masuk dan menginterogasi mereka. Tidak. Finn, aku tak percaya kau membawa Naomi menuju jalur itu. Aku yang minta dia, ikut campur lagi, kita bukan lagi saudara. Para pengkhianat itu sangat lihai. Baiklah, biarkan perang dingin dimulai. Di sisi lain, Finn berusaha menebus kesalahannya, tapi tak berhasil. Aku tak punya kesempatan untuk menjelaskan diriku. Kondisi emosional Scarlett merosot, sementara saluran mukbang Naomi meledak. Tak perlu dikata, dia sepenuhnya gembira. Lihat, aku ada di level Scarlett. Aku sudah mendapat jutaan tanda hati dan fanbase yang berdedikasi. Naomi tak tahu, pujian seringnya diikuti dengan kritikan dan para pembenci. Lihat wajah ikan buntal ini. Kurasa itu bukan karena dia menjejali wajahnya terus-menerus. Cewek ini cuma dipermainkan genetik. Girls, bersikap baiklah. Kenapa kau membela si rakus jelek itu? Itu adikku. Ada masalah? Aku tak bisa duduk diam saja dia melakukan ini. Tapi siapa yang bisa mendatanginya? Jelas bukan aku. Di malam itu, Scarlett melihat dia mendapat ratusan panggilan tak terjawab. Semua dari Athena. Apa yang dia inginkan sekarang? Kami sudah berpisah jalan. Namun itu mendorong Athena untuk mendatanginya. Di rumahnya. Tolong jangan membuat keributan. Aku di sini untuk bicara. Kau yang membuat keributan muncul di sini. Apa yang kau inginkan? Ini soal Naomi, aku khawatir padanya.
Itu akhirnya meyakinkan Scarlett untuk bicara dengan Athena yang menuntun ke diskusi panjang tak terduga tentang keluarga mereka. Aku tak minta simpatimu, tapi kau seharusnya tahu bagaimana kami putus hubungan. Ayahmu dan aku adalah kutub yang berseberangan. Aku ingin hiruk pikuk dalam hidup, tapi ayahmu ingin hidup yang damai di pedesaan. Sudah ku coba membesarkan keluarga dengannya di saat itu. Tuhan tahu, tapi itu bukan aku. Jadi, saat aku pergi, ayahmu sangatlah marah. Dia melarangku untuk kembali. Jangan kau berani datang lagi bawa wajah itu kemari. Tinggalkan kami sendiri. Sejak itu, aku hanya bisa menyaksikan kalian dari kejauhan. Jika membuatmu merasa lebih baik, ayah merawat kami dengan sangat baik. Dia penyayang, selalu begitu. Dan Naomi, aku segera sadar kalau dia adalah gambaran akan diriku. Impulsif, cerewet tapi naif. Aku tak ingin dia berada di bisnis hiburan. Apalagi semudah ini. Kalau tidak dia akan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Itu kenapa aku pilih kau. Aku tak berniat berselisih. Aku sungguh ingin kehidupan mapan untuk kalian. Jadi kupikir aku bisa melatihmu menjadi bintang seperti yang lainnya. Jadi saat ku dengar kau mengatakan betapa lelah dan terjebaknya kau merasa hidup denganku, kuputuskan mengakhirinya, begitu juga penderitaanmu. Apa? Kapan aku memberitahumu itu? Sebenarnya Naomi memberitahuku, kau tak seharusnya tahu ini. Oh, ternyata tindakan hari itu dipicu oleh Naomi. Apa adikku lakukan itu karena dia menjagaku? Dan hanya karena aku tak akan beritahu ibu? Atau adakah motif tersembunyi? Aku harus cari tahu sendiri. Jadi kita tak bicara hati ke hati hari ini. Perseteruan kami mungkin akan berlangsung selamanya. Kalau dipikir-pikir, sikapnya yang dingin bisa jadi hasil dari bisnis hiburan yang dingin dan keras. Pembicaraan ibu dan anak mereka berlanjut hingga fajar. Scarlett juga memberitahunya bahwa dia awalnya benci pekerjaan ini, tapi perlahan mulai terbiasa dan sekarang ingin berkomitmen, yang membuat Athena sangat senang. Di saat yang sama, video Naomi mendapat lebih banyak penonton, begitu juga komentar kebencian yang dia tak bisa abaikan. Semua orang yang membaca komen seperti itu sedikit banyak pasti akan marah. Naomi yang sensitif mengalami serangan panik. Tapi di saat itu, Scarlett masuk ke kamarnya, menyadari apa yang terjadi dan segera menghampiri Naomi. Kemudian dia menempatkannya dalam posisi janin. Kemudian Naomi menjadi tenang. Merasa baik kan? Ya, aku bisa bernafas normal sekarang. Terima kasih. Maka hentikan usaha kotormu sekarang. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang kau belum siap jadi influencer. Dan aku setuju dengannya. Apa ada yang ingin kau sampaikan? Ibu tak kenal aku. Dia tak membesarkan atau membantuku jadi terkenal. Dan sekarang dia membuatmu memihaknya melawanku? Aku juga mengira begitu. Hingga akhirnya kami bicara. Kita salah paham padanya, Naomi. Dan kau masih mengkhawatirkan aku mencuri perhatianmu? Kita lihat saja siapa yang lebih terkenal dan kaya. Aku muak padamu. Reaksi Naomi sangat menakutkan. Scarlett tak percaya orang ini adalah adiknya. Saat Naomi beranjak pergi, dia sendiri juga tak punya kekuatan untuk mengejarnya. Apa aku berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Dia pantas menerima itu atas perbuatannya. Scarlett tak pernah paham seperti apa rasanya selalu merasa rendah diri, kurang penting, atau terus berusaha lepas dari bayangannya. Saat Scarlett mengalami migrain karena adiknya, dia tiba-tiba menerima pesan dari Finn yang minta menemuinya malam itu. Finn menyuruhnya untuk datang ke kafe ini. Meskipun Scarlett masih marah pada Finn, dia ingin mendengar darinya, mengingat betapa genting pesannya. Ini soal Naomi, dia melakukan tindakan berisiko untuk menghindari kenaikan berat badan. Stafnya mengatakan dia selalu berusaha membersihkan perutnya di kamar mandi setelah merekam tiap video. Jadi aku mengawasinya, dan juga melihatnya membuat dirinya sendiri kelaparan berhari-hari sebelum masuk kamera atau meminum teh pelangsing. Aku jadi khawatir tapi tak bisa berbuat banyak karena aku bukan lagi manajernya. Aku bertemu dengannya sore ini tapi dia tak akan mendengarkanku sekarang. Apakah sudah coba bicara padanya? Aku belum bisa menemuinya sejak pagi tadi. Scarlett, aku sangat menyesal. Aku ingin membantu Naomi karena aku melihat semangatnya membara. Jadi aku menghubungkannya dengan orang-orang yang cocok. Dan terutama karena aku ingin lupakan saja. Sementara Naomi ada di suatu tempat yang tak seorang pun bisa temukan. Dia meringkuk seperti bola, mata terpaku di ponsel. Aku ini pecundang besar yang gendut. Tepat di saat itu, telepon Scarlett mendapat pesan. Itu dari Naomi. Wajah Scarlett jadi suram saat dia membacanya. Aku baik-baik saja, tapi aku butuh waktu sendiri. Jadi aku akan pergi sementara. Jangan mencariku. Di titik ini kita seharusnya mengesampingkan perbedaan kita dan mencari Naomi bersama-sama. Baik Finn dan Scarlett mencari kemana saja, tapi tak ada info tentang di mana Naomi. Seolah dia menghilang di udara atau menggunakan teknik ninja untuk menyembunyikan diri. Dan juga Scarlett sangat sibuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang model. Ini sangat aneh, Naomi tak bisa menjalani hari tanpa mengupdate story-nya. Tapi ini sudah berhari-hari tanpa ada yang baru di sosial medianya. Baiklah, kau agak pucat akhir-akhir ini, Scarlett. Mengkhawatirkan Naomi itu satu hal, tapi jagalah dirimu sendiri, oke? Seolah kau peduli. Tentu saja aku peduli, kau satu-satunya fokusku sekarang. Jangan mengusirku. Oh, siapa yang bisa tetap marah pada seseorang semanis ini?
Sejak Scarlett dan Finn melanjutkan kolaborasi mereka, popularitasnya meningkat. Namun mereka tak membuat kemajuan menemukan Naomi yang membuat Scarlett kesal. Meskipun dia dikelilingi dengan barang-barang mewah, ia benar-benar tak merasa nyaman. Tiba-tiba tagar boykot Scarlett menjadi halaman trending nomor 1 di Twitter. Kemudian beberapa tangkapan layar dari tweet bermasalah diduga berasal dari akun Scarlett pun muncul, menyebabkan lebih banyak reaksi publik. Jelas dia diboykot, yang menyebabkan jumlah pengikutnya merosot dan dia kehilangan kontrak dengan banyak merek. Meskipun perusahaan telah berupaya membersihkan namanya, kerusakan sudah terjadi. Kenyataan bahwa foto itu palsu tidak bisa menghentikan para pejuang keyboard menyerangnya, dan Scarlett harus menghadapi hinaan yang mengerikan setiap hari. Jadi, selama ini Naomi harus menghadapi hal-hal seperti ini? Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua, terutama karena dia tak bisa berbagi dengan siapapun, dan aku malah membentaknya. Naomi, di mana kau sekarang? Aku pasti akan mencari tahu siapa di balik itu semua. Para cyberbully harus membayarnya. Kalian semua kira kalian bisa sembunyi di balik layar dan lontarkan kata-kata buruk apa saja yang kalian tahu untuk menjatuhkan orang yang menjaga reputasinya? Kalian salah pilih target kali ini. Itu tak mudah. Tapi berkat sumber daya dari perusahaan, tim Scarlett berhasil melacak semua orang yang pernah berkomentar kebencian terhadap kedua bersaudara itu dan membawa mereka ke kantor polisi. Tapi saat Scarlett mendatangi kantor itu dan melihat barisannya, sebuah pemandangan mengejutkan menyambutnya. Salah satu dari mereka adalah Naomi. Hai semua, satu-satunya Miley Cyrus kalian ini kembali sekali lagi dengan cerita Spencer bersaudara. Semuanya jadi makin rumit ya kan? Di mana kita? Oh iya, Scarlett bertekad untuk membawa keyboard warrior yang menindas dia dan Naomi ke pengadilan. Dan tak lama dia berhasil melakukannya. Tapi Scarlett sangat terkejut melihat wajah yang tak asing di antara mereka. Itu Naomi. Ada apa ini? Cewekmu ini pun terguncang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita cari tahu. Semenjak mata mereka bertatapan, Scarlett benar-benar tercengang. Scarlett, aku... Kenapa? Teganya kau, Naomi? Naomi tidak berkata apa-apa dan terus menunduk. Namun Scarlett tak mampu lagi berdiri di atas kakinya. Aku tak apa. Naomi, tolong mari bicara. Kenapa kau seperti ini? Dan kenapa kau lakukan ini? Kau tahu tidak, saat gempuran komentar terus menyiksaku, kau tahu tidak bagaimana aku bisa tetap waras. Ku beritahu diriku sendiri aku tidak begitu mengenal mereka. Katakan mereka tak akan menyakitiku. Namun, aku tak bisa menerima kenyataan bahwa yang menyakitiku adalah adikku sendiri. Segera setelah Athena mendapat berita dari Scarlett, dia langsung bergegas ke kantor polisi lalu tiba di tengah-tengah pertengkaran kakak beradik itu. Scarlett, sebelum kau mengata-ngataiku yang terburuk, aku ingin kau mempercayaiku dan paham bahwa ini hanya caraku mengatasi stres. Serius? Dengarkan aku, awalnya aku sangat senang untukmu, tapi pada akhirnya rasa iri mulai merasuki. Aku merasa kecil dan tidak berarti tinggal satu atap dengan kakak yang populer. Jadi makin parah saat orang-orang di internet mulai membandingkan aku denganmu. Aku merasa aku tak lebih dari seonggok sampah. Lambat laun kudapati diriku sendiri datang ke forum pembencimu dan disitulah aku tergelincir. Berada di tengah mereka membuatku merasa aku berarti, seolah semua itu benar-benar mendengarkan apa yang kukatakan. Rasanya seperti aku akhirnya jadi seseorang dan aku tak ingin itu berakhir. Sebelum Scarlett bisa bereaksi, Athena tak bisa menahan diri menangis terseduh-seduh dan para gadis itu melihatnya. Ibu? Yang mengejutkan mereka, Athena tiba-tiba ambruk. Ini semua salahku, aku menuntun kalian berdua ke jalan ini. Scarlett tak pernah melihat Athena seperti ini, begitu juga dengan Naomi. Kemana perginya wanita yang dingin dan lalim itu? Naomi, kau harus hentikan sebelum terlambat. Itu akan menggerogotimu dan menelanmu utuh. Maaf Bu, tapi kalau kau sungguh ibu kami, seharusnya kau tak berusaha mencegahku saat kau menolak membantuku. Kau bisa biarkan saja kulakukan apapun yang ku mau dan aku bisa mengatasi sendiri dengan cara yang sulit. Dan mulai sekarang, aku ingin bebas darimu. Aku ingin orang mengenalku sebagai aku, Naomi, bukan adikmu. Kita berada di dunia yang berbeda. Naomi, aku bahkan tak mengenalimu lagi. Naomi tak mengatakan apa-apa dan hendak pergi, tapi petugas polisi segera menangkapnya. Biarkan saja dia pergi. Kemudian Scarlett dan Athena kembali ke barisan para tersangka dan melihat Finn masih di sana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Scarlett, kau dari mana? Apa kau baik-baik saja? Scarlett tak bisa lagi menahan amarahnya dan menjerit ke barisan itu. Lihat bagaimana kalian telah hancurkan hidup kami. Puas sekarang? Dengan ceroboh kalian lontarkan kata-kata yang menyayat hati hanya karena iseng. Dan tak pernah peduli orang-orang di seberang sana. Sekarang kalian akan hadapi kemarahanku. Anda Athena Kingsley dari manajemen bakat elit, ya kan? Kenapa Anda? Oh, iya. Aku, ibuku. Katakan lagi? Ya, dia ibuku. Jangan berlagak terkejut. Ibu, ini Finn, direktur kreatif agensiku. Aku akan pergi dengannya. Pulanglah hati-hati, oke? Tunggu di sini, aku akan ambil mobil. Sambil menunggu Scarlett, Athena dan Finn mengobrol sebentar. Sungguh suatu kehormatan bertemu Bu Kingsley yang terkenal. Saya dengar banyak tentang Anda.
Oh, kau juga sudah cukup terkenal, Tuan Finn Simpson. Nah, itu melebih-lebihkan. Aku melihat caramu memandang Scarlett. Aku tahu ada yang terpendam di balik itu. Dia mungkin terlihat seperti cookies yang keras, tapi dia gadisku yang sensitif dan manis. Perlakukan dia dengan baik atau aku akan menghancurkanmu seperti tepung halus dan menaburkannya di Gunung Oblivion. Kau dengar aku? Ya, keras dan jelas. Dan Naomi. Gadis itu cukup merepotkan ya kan? Karena dia ada di bawah manajemenmu juga, awasi dia untukku. Bisa? Iya Bu, tak akan lupa itu. Tak lama kemudian, Scarlett menghentikan mobil di depan mereka. Bu, ayo. Finn, kau masih di sini? Ya, sampai jumpa segera. Bye. Scarlett dan ibunya tak bicara apa-apa sepanjang jalan. Mungkin mereka berdua kelelahan dari kacaunya hari ini. Kalau itu aku hanya akan rebahan dan tidur nyenyak sampai pagi. Tak diduga, Athena berseru. Scarlett, apa bisa kau bawa aku ke ayahmu sekarang? Kenapa begitu mendadak? Karena aku masih marah dan tak ingin melihat wajahnya. Tidak, nyatanya aku ini pengecut yang tak berani menghadapinya. Hingga hari ini aku baru punya nyali. Mereka menuju kamar rumah sakit ayahnya dan mendapatinya sedang tidur dengan damai. Biar ku bangunkan. Tak apa. Biarkan dia tidur. Kemudian Scarlett keluar memberi mereka privasi. Ingat aku, sudah lama sekali ya. Bagaimana mungkin kita baru bertemu lagi saat kau tak bisa dengar sepatah kata pun yang kukatakan. Apalagi menjawab. Aku tahu kau masih marah padaku. Dan aku juga masih marah padamu. Tapi aku belajar hidup dengan itu. Dan melihat betapa baiknya kau membesarkan anak-anak kita membuatku merasa lebih tenang. Aku tak melakukan apa-apa untuk membantu mereka selama bertahun-tahun. Tapi mereka jadi saling serang semua karena aku. Aku janji akan memperbaikinya. Percayalah padaku dan kumohon, maafkan aku. Kemudian Athena segera pergi, tapi yang dia tak tahu, suaranya sampai padanya. Jika ada yang terjadi, langsung hubungi aku, oke? Tepat setelah perpisahan mereka, Scarlett menerima pesan dari Finn. Mau keluar jalan-jalan? Ini pertama kalinya aku ke pantai di malam hari. Aku suka ketenangan ini. Bagaimana kau temukan tempat keren ini? Ada banyak sekali yang tak kau tahu tentangku. Lalu mereka duduk untuk bicara dari hati ke hati. Angin sepoi-sepoi dan suara ombak menenangkan jiwa mereka yang letih. Semuanya menjadi kacau ya? Seperti itulah, tapi kau sangat kuat. Maaf telah menyeretmu dalam masalah ini, dan terima kasih sudah tetap di sampingku. Sudah lama sejak aku merasa setenang ini. Dan sudah lama sekali sejak kulihat senyummu yang bebak. Oh ya, aku baru lihat berita soal lomba influencer yang kedengarannya menarik. Bukankah itu American Influencer? Ya, aku hendak memberitahumu juga. Mau mendaftar? Apa menurutmu aku bisa menang? Tentu saja, kau hebat di semua hal yang kau lakukan. Terutama main-main denganku. Maksudku, pikiranku. Baiklah, kalau begitu di mana aku harus mulai? Penampilanku, mengulang kursus keterampilan, dan... Cukup soal kerja, oke? Scarlett terkejut, kemudian ia pun mengikuti apa yang terjadi. Mereka saling berbagi ciuman termanis yang pernah ada. Bulan keemasan menyinari laut yang berkilauan membuat malam makin romantis. Oke guys, kalian sudah nonton banyak film untuk tahu apa yang terjadi. Apa sebaiknya kita bicarakan soal Naomi? Setelah insiden di kantor polisi, dia mengalami gangguan mental selama seminggu penuh dan mengasingkan diri dari orang lain. Dia hidup seperti zombie di kiamatnya sendiri hingga suatu hari. Aku sudah cukup lama sengsara, ini merupakan kelahiran kembali. Biarkan versi terbaik dari diriku lahir. Dan dia pun memasuki era transformasinya, merasa segar dan siap. Dia bahkan memotong rambut panjangnya dan menerapkan make up untuk menambah daya tarik di wajahnya. Aku terlihat cukup sempurna, tak ada yang akan menghalangi kesuksesanku. Wah, harus kuakui dia cukup hebat dengan tampilan baru yang keren ini, mengingatkanku pada era Wrecking Ballku. Dalam masa ini, Naomi masih membalas pesan ibunya dan Scarlett, tapi masih tak mau bertemu. Satu-satunya yang masih dia temui secara rutin adalah ayahnya yang mana dia dapat curahkan semua pikirannya. Aku sudah lebih baik sekarang. Kau tak perlu datang lagi terlalu sering. Bolak-balik begini akan membuatmu lelah. Ini yang ingin kulakukan. Oh ya, aku akan agak sibuk kali ini. Jadi sebenarnya aku tak bisa sering menemui ayah. Tolong beristirahatlah supaya ayah bisa pulang dan merayakan pencapaianku. Baiklah, harus. Baiknya kau bersiap, jangan buat mereka menunggu. Segera setelah Naomi pergi, senyum Tuan Spencer menghilang. Ekspresinya penuh penderitaan. Mungkin dia tak sesehat yang kita kira. Hai Finn, lama tak bertemu. Naomi, kau tampak berbeda dengan cara yang baik. Dengar, aku sudah memikirkannya. Aku ingin menjadi profesional. Maukah kau membantuku? Ya, tentu. Aku ingin ikut. Tidak, aku akan menangkan kompetisi ini. Seolah mendapat isyarat, Scarlett muncul. Naomi? Oh, Scarlett, waktu yang tepat. Naomi menunjukkan penampilan terbarunya sudah kembali. Kau tahu betapa khawatirnya aku? Ayolah, dia pasti punya alasannya sendiri. Berbaikan? Oh ya, Scarlett, apa kau sudah memutuskan soal lomba influencer? Naomi juga ada di sana. Panggung milik kalian, gadis-gadis. Dia ikut juga? Tidak. Dua saudara saling bersaing di kompetisi yang sama saat ini. Itu seperti memulai perang dunia ketiga. Tidak, terima kasih. Aku tak tertarik lagi. Tiba-tiba hilang minat.
Aku ingin bersaing adil denganmu, jadi singkirkan sikap meremehkan itu. Aku tak perlu. Tidak, aku bukan. Aku hanya... Baiklah, lihat saja aku. Ayolah, tenang, tenang, tenang. Kalian berdua menang, oke? Scarlett dan Naomi saling bertukar tatapan cemberut, tapi tak bisa menahannya terlalu lama sebelum tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Kalau dipikir-pikir, Naomi sangat mirip ibumu, penuh dengan tekad dan ambisi. Ya, aku mewarisi sifat ayah dan punya gen santai. Kurasa itu terjadi di tiap dua orang bersaudara. Sesuai kata-katanya, Scarlett mengikuti gaya hidup santai yang menarik banyak penggemar padanya. Sekarang itu tak cuma jadi pekerjaan, tapi juga mimpinya. Berbagi tips bermanfaat dan menyebarkan energi positif ke semua orang. Sementara Naomi bekerja dengan keras menyiapkan diri untuk kompetisi. Dia berusaha, dan berusaha tumbuh di tiap aspek dan mendorong keras dirinya di gym. Dia juga baca banyak sekali buku dan ikut kursus untuk tingkatkan setiap keterampilan yang dia rasa perlu. 24 jam sehari sepertinya tak cukup. Ada hari-hari di saat dia kerja keras sampai waktu tidur dan dia biarkan saja badannya tidur nyenyak tanpa ganti piyama atau lakukan rutinitas skincare malamnya. Tetap, Athena dan Scarlett selalu mengawasi Naomi dengan khawatir. Naomi, kami bisa membantu. Maaf, tapi aku perlu fokus. Maafkan aku ingin kalian bangga, dan aku tak mau ada gangguan. Saat Scarlett cerita ke Finn, dia bilang dia akan mengatasinya. Sejak itu, Finn habiskan lebih banyak waktu dengan Naomi sebagai penasihatnya dan mereka menjadi dekat. Scarlett melihat bagaimana Naomi menjadi lebih ceria tapi tak bisa menahan rasa tak nyaman. Tentu saja dia begitu, Finn menghabiskan lebih sedikit waktu dengannya. Scarlett, bangunlah, sekarang bukannya waktu untuk omong kosong ini. Tidak, aku memahami perasaanmu. Ada sesuatu yang belum kuberitahu kalian. Setelah ciuman hebat malam itu, Finn mengungkapkan cintanya dan mereka jadian. Yeay! Kompetisi akhirnya dimulai. Scarlett, Athena, dan Finn berada di bangku penonton menunggu penampilan Naomi. Mendadak, Scarlett dapat telepon dari perawat pribadi ayahnya. Scarlett, kondisi ayahmu jadi kian memburuk. Sebaiknya kau kesini sekarang. Apa sebaiknya kita beritahu Naomi soal ini? Tentu saja ya, kau akan menyesal jika tak memberitahunya. Sesaat kemudian, pembawa acara umumkan giliran Naomi. Scarlett langsung lari dan menarik Naomi ke panggung belakang. Naomi, kita harus pergi. Ini ayah, dia makin parah. Aku khawatir. Apa? Ayah? Aku baru menemuinya beberapa hari lalu dan dia baik-baik saja. Kenapa sekarang? Aku tak tahu. Scarlett, aku minta maaf, tapi ini kesempatan terakhirku. Tolong urus ayah untukku. Aku harus pergi. Kemudian Scarlett, Athena, dan Finn segera pergi. Tapi mereka hanya beberapa langkah saat mereka melihat Naomi pingsan di atas panggung. Di saat yang sama, Tuan Spencer juga sedang berjuang sendiri. Prognosisnya buruk. Kami minta maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak. Ayah, kumohon jangan pergi. Ayah, kau sudah bangun, tenanglah. Apa yang kau mimpikan hingga berkeringat seperti ini? Ayah, di mana ayah? Kemudian ada suara tak asing dari tempat tidur di sampingnya. Aku di sini. Sungguh suatu berkat Tuan Spencer tak lagi berada di kondisi kritis. Dan kau pingsan di atas panggung dan dibawa ke IGD. Waktu berlalu hingga ayah mereka dan Naomi dalam kondisi stabil. Aku tak ingat terakhir kali kita kesini bersama. Aku masih ingat betapa aku benci tempat ini, tapi sekarang kurasa itu sudah tumbuh di diriku. Aku cukup menghargainya sekarang. Kenapa tiba-tiba kau ingin pulang dan meninggalkan semuanya? Aku selalu ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Jadi aku mengejar sesuatu yang tak begitu kupahami seperti orang gila. Di saat kulihat ayah meninggalkan kita ke surga, aku merasa diriku mati. Meski itu cuma mimpi. Aku sekarang bisa memandang ke belakang dan dengan berani mengatakan aku salah selama ini. Kau tahu, bagiku berada di bisnis hiburan berarti membangun nilai untuk audiensmu. Ketenaran itu produk sampingan, bukan hasil akhir. Jadi terkenal rasanya hampir tak nyata, seperti mimpi di siang bolong. Mereka yang menyanjung kita hari ini mungkin akan berpaling dari kita esok harinya. Hanya cinta keluarga yang akan tetap ada sampai akhir hayat, tanpa syarat. Tuan Spencer kembali ke rumah makan kesayangannya, dan hari ini spesial karena mereka berempat membantu. Duduklah, aku bisa mengatasinya. Hei, bantuanku berakhir hari ini, Pak Tua. Nikmatilah selagi bisa. Aku tak akan di sini besok. Oh hei, aku baru saja melihat putrimu di TV kemarin. Dia benar-benar berpergian kemana-mana. Dia adalah paket lengkap, wajah yang cantik dan berhati emas. Aku juga melihatnya di program Amal. Scarlett masih bersinar terang dengan caranya sendiri. Anda sebenarnya sedang melihat penerima penghargaan influencer tahun ini. Tapi sekarang dia punya penggemar setia yang lain. Baiklah, itu saja kawan. Hanya menyampaikan cerita ini ke kalian membuat kepalaku pening. Untungnya semua orang mendapat akhir bahagia mereka sendiri. Scarlett dan Finn akan bertunangan bulan depan. Ups, itu tak ada di naskah. Shh, aku gak bilang apa-apa ya. Jadi terkenal itu luar biasa. Tapi ingat, jangan biarkan itu mengontrol kalian. Komenlah di bawah jika kalian ingin melihatku lagi di episode lain. Mwah.
Tidak ada yang memberitahuku kalau di sini berangin sekali. Aku mungkin akan tersapu tanah sebelum sempat membersihkan semua jendela ini. Tidak apa-apa Harper, ingat kamu melakukan ini demi Eren. Hanya sedikit kerja keras untuk saat ini. Tapi bayangkan saat luar biasa yang akan kamu alami di konser itu. Bayangkan, ya Tuhan, Eren dan dia? Tunggu dulu, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Harper, fans berat boy band terhebat The Statics. Terutama rapper mereka, Eren. Aku berusia 18 tahun dan sedang mengambil jeda setahun untuk menemukan gairah sejatiku. Sejujurnya, aku tak begitu tertarik pada apapun. Satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup saat ini adalah fangirling, mengikuti teman-teman laki-lakiku, konser, tour, dan lain-lain. Tapi setelah berbulan-bulan, aku benar-benar bangkrut. Belum lagi, Eren akan merilis album solo perdananya. Jadi karena tidak punya pilihan lain, aku meminta pacarku yang sangat manis, Kirk, untuk meminjamiku uang. Tapi lagi, yang kau lakukan hanyalah menghabiskan uang tanpa henti untuk sampah ini. Kau tidak belajar dan juga tidak mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kau bisa membayar semuanya? Apa para idola ini memberimu makan atau atap di atas kepalamu? Kurasa tidak. Aku juga tidak bisa membantumu selamanya. Sampah? Dia menyebut hasratku sampah? Maaf, aku meminta pinjaman. Bukan seperti aku merampoknya. Dia tidak seperti ini sebelumnya, akhirnya menunjukkan jati dirinya, ya? Baiklah, aku tidak butuh pacar yang tidak mau mendukung. Siapapun yang menghalangiku dan kebahagiaanku bisa menghilang. Jadi, kita putus. Terserah. Tapi tunggu, aku masih harus masuk ke dalam sebagai sahabat Kyra, bukan sebagai pacarmu. Kau mungkin bertanya-tanya hubungan macam apa yang kujalani di sini. Ya, sebenarnya aku berteman dengan Kyra terlebih dahulu. Kami berdua adalah Ecstatics, fandom The Statics. Kalau kalian tahu, ikatan fangirl lebih kuat dari persahabatan apapun. Ibunya bekerja di pers besar, jadi terkadang dia bahkan bisa memberi kami akses ke pertunjukan. Keren kan? Jadi aku selalu ada di sekitar rumahnya, satu hal mengarahkan ke hal lain. Aku dan abangnya jatuh cinta dengan bodoh, tapi tidak lagi. Sudah dengar tentang album baru Eren? Sepertinya akan diikuti oleh konser grup di pusat kota New York. Kita minta Kirk untuk antar. Itu akan sangat menyenangkan. Oh, tidak ingin mengecewakanmu, tapi aku baru saja putus dengan Kirk. 4 menit 36 detik yang lalu. Tidak mungkin. Mungkin saja. Aku bilang padanya betapa konyol abangnya. Tapi dia masih mencoba mencari alasan untuknya. Berharap bisa memperbaiki hubungan kami kembali. Tapi maaf, hatiku ini sudah menentukan pilihan. Sekarang aku sepenuhnya mengabdikan diri untuk Eren. Tidak ada lagi pacar bodoh. Dan begitulah akhirnya aku menerima pekerjaan berbahaya ini. Gajinya yang tinggi bisa membuatku membeli banyak album dan bahkan tiket konser. Tapi apa yang kudapatkan sebagai gantinya? Idola kesayanganku bergandengan tangan dengan penyanyi yang paling kubenci di dunia, Bianca. Eren dan Bianca bergegas ke jendela dan menyeretku masuk. Tolong jangan biarkan siapapun tahu ini. Kamu mau apa? Tanda tangan? Tiket VIP? Tolonglah, kau mungkin tahu dua fandom kita seperti air dan minyak. Mereka sudah menentang kita dengan keras saat kolaborasi terakhir kali. Iya, tentu saja aku tahu, karena aku yang menentang mereka. Serius, apa yang Eren lihat dari gadis ini? Dia selalu mengatakan hal-hal kontroversial. Ketahuan berpacaran dengan semua pria di dunia, berpesta 24 jam, dan lagu-lagunya payah. Tapi, pikir-pikir lagi, tidak setiap hari dua selebritas terpanas berlutut di hadapanku seperti ini. Mungkin aku harus bertindak bijak. Apapun itu, ini kesempatan seumur hidup bagiku untuk melangkah ke dalam kehidupan Eren, ya kan? Oke, aku akan merahasiakannya dengan satu syarat. Izinkan aku menjadi manajer Bianca. Manajer Bianca? Siapa yang mencariku? Tunggu, siapa kau? Tapi dia bahkan tidak repot-repot menunggu jawabanku dan mulai menumpuk banyak barang untuk ditandatangani Bianca. Menjadi manajer bukanlah lelucon. Lihat, Will telah melakukan ini selama bertahun-tahun dan masih berjuang. Baiklah, lebih banyak alasan bagiku untuk turun tangan. Jadi aku berjalan menghampirinya untuk membantunya. Poster ini sedang. Lain kali biar aku yang urus. Percayalah, aku sudah merancang banyak hal untuk acara fans. Judul lagu kali ini bagus, tapi tanpa promosi yang bagus, jadinya jadi gagal. Aku sarankan membuat tantangan TikTok untuk promosi. Aku gadis seusia Bianca, aku lebih memahami dia dan para penggemarnya daripada kamu. Aku akan berguna, benar kan, teman-teman? Ya, tentu. Dia ada benarnya, Will. Kamu memang butuh asisten. Saat itu, Will mendapat panggilan telepon. Sepertinya mendesak. Setelah menutup telepon, dia menoleh padaku. Baiklah, memang benar aku kewalahan. Aku harus memeriksa barang di tempat sekarang. Tapi Bianca ada jadwal di stasiun radio dalam 1 jam. Bisa antar ke sana? Siap, laksanakan. Begitu saja, aku membantu Will dan bisa dibilang aku pada dasarnya adalah submanajer Bianca. Hidup cukup manis. Aku bisa ikut pertunjukan gratis sambil mengawasi saingan cintaku. Aku benar-benar menikmati bermain dengan boneka baru. Apapun yang Bianca makan harus mendapat persetujuanku. Selamat tinggal taco dan burger yang lezat. Dia hanya diizinkan main HP pada waktu-waktu tertentu. Berhentilah mengirim pesan ke para cowok dan mulai bekerja dengan musikmu yang buruk, sayang. Kalau begitu suruh saja para cowok menyebalkan itu berhenti menggangguku. Bahkan tidurnya diatur dengan ketat hanya karena aku suka melihatnya menderita. Dan aku memastikan jadwalnya padat. Latihan vokal, latihan tari, syuting konten.
Sis, kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi saat dia bekerja dengan The Statics, aku akan membiarkannya sedikit. Tapi itu tak berarti mereka berdua bisa bermesra-mesraan di bawah hidungku. Serius? Kalian seperti memohon untuk ditangkap. Pikirkan masa depanmu. Hubungan bodoh ini tidak akan berarti apa-apa saat karirmu diambang kegagalan. Ya kan? Aku akan menjadi manajer yang baik, benar kan? Namun aku sesekali melihat Liam, anggota Statics lainnya, terlalu banyak bicara dengan Bianca. Iya, asalkan itu bukan errandku, tapi aku tahu seseorang yang tidak akan menyukai ini, Kyra, karena Liam adalah biasnya. Aku rasa rumor itu benar, Liam adalah seorang playboy. Dan untuk mencegah Aaron melakukan hal yang sama, aku secara tidak sengaja mengatur jadwal Bianca agar 100% berbeda dengan Aaron, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Namun, Bianca masih sering memintaku untuk memberinya hadiah. Dan yang mengejutkan, Aaron tidak terlalu kesal karena pacarnya tidak muncul. Aku rasa aku bisa membuatnya berada di level lain yang tidak bisa dilakukan Bianca. Kami segera banyak mengobrol dan bergaul juga. Dan dia benar-benar mengatakan tentang betapa tegangnya Bianca, bagaimana beberapa kebiasaannya yang menyebalkan membuatnya jengkel, dan bahwa bersamaku jauh lebih nyaman. Kedengarannya seperti cinta yang memudar. Di sisi lain, Bianca sangat kesal karena mereka tetap tidak bisa berkencan di hari jadi mereka. Bukan aku, Aaron sendiri tidak ingin menemuinya dan membuat alasan tentang bagaimana paparazzi telah mengganggunya karena dia telah melakukannya dengan sangat baik. Tapi Bianca sudah muak dengan semua ini. Dia ingin mengumumkannya ke publik. Aku mendengarnya berbicara dengan Aaron di telepon. Tidak, itu tidak akan terjadi. Aku harus selangkah lebih maju. Aku langsung mencari foto lalu mempostingnya secara anonim di forum penggemar. Jika Aaron mengumumkan dengan seseorang, itu pasti aku. Tapi astaga, mungkin aku belum memikirkannya dengan matang. Apa yang kupikirkan? Keesokan harinya, internet menjadi heboh dan semuanya adalah komentar negatif. Untungnya pihak Aaron telah berbicara dan menenangkannya dengan mengarang cerita tentang bagaimana ini terjadi sudah lama sekali. Dan itu adalah cinta pertamanya, bla bla bla. Apa saja, selama semuanya berjalan lancar. Aku bahkan belum selesai menghela napas lega. Tiba-tiba Aaron menghentakkan kaki ke studio kami dengan wajah marah. RIP hidupku. Bianca, apa kau sudah gila? Sudah kubilang aku tidak setuju. Kenapa kau unggah foto kita? Apakah mencoba menyabotaseku? Maaf kau tidak punya karir sehingga kau bisa bertindak ceroboh semaumu. Tapi aku punya reputasi dan pasukan fangirl bodoh untuk dipuaskan. Aku membeku, begitu juga Bianca. Saat itu sebuah panggilan masuk dari Kyra. Aku segera keluar untuk mengangkatnya. Itu kamu kan, gadis beruntung di foto itu? Aku bisa tahu hanya dengan sekali lihat. Terakhir kita bicara kau hanya menyebutkan melihat Bianca di kehidupan nyata atau semacamnya. Kapan Aaron muncul? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku? Aku tercengang, tidak tahu bagaimana menangani ini. Aku bilang ke Kyra untuk merahasiakannya, dan kita akan bicara nanti. Oke, mengerti. Tapi tolong bantu aku bertemu Liamku ya. Apa? Tidak, percayalah dia hanya seorang pemain. Mereka semua begitu, lupakan dia. Jadi Kyra mengenaliku semudah itu. Tapi kenapa Aaron tidak? Dia bahkan mengira aku adalah pacarnya yang disebut Bianca. Foto itu juga diambil di balkon rahasia penthouse-nya yang dia bersumpah tidak pernah membawa siapapun ke sana sebelumnya. Karena terlalu banyak pikiran, aku berjalan ke tempatnya tetapi bertemu dengan Liam. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia menyeka air matanya lalu pergi. Aku harus segera pergi. Tidak ingin main-main dengan pemain lain sekarang. Harper. Apa? Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pacarmu yang ke-400 itu. Benar, itu pacar yang ke-400, tapi bukan pacarku. Ternyata cewek itu juga korban Aaron si tukang patah hati, bukan Liam. Liam selalu jadi orang yang membersihkan kekacauannya. Memastikan cewek-cewek itu baik-baik saja dan tidak akan melakukan hal-hal yang merusak reputasi band. Mungkin itu sebabnya publik menjulukiku sebagai playboy. Aku selalu ketahuan bersama cewek-cewek yang patah hati. Dan sekarang kau. Apa maksudmu? Aku baik-baik saja. Ayolah, aku tahu kau juga terjerat dalam jalinan cinta Aaron. Maaf, aku seharusnya sudah memperingatkanmu. Aku sudah coba mengisyaratkannya pada Bianca, tapi cewek itu terlalu tergila-gila padanya. Aku merasa sangat bodoh karena mengira aku bisa menjalani fantasi menjadi cewek Aaron dengan mudah. Selama ini kami semua menempatkan Aaron di atas tumpuan, sementara membiarkan Liam dituduh melakukan semua hal yang tidak pernah dilakukannya. Melalui Liam, aku mengetahui The Statics sedang mengalami masalah. Aaron ingin meninggalkan grup karena menganggap mereka beban, dan lebih baik berkarir sendiri. Tapi yang lainnya tahu akan menghancurkan hati para penggemar. Jadi mereka berkompromi dengan membiarkan Aaron memiliki album solo sambil tetap bersama grup. Oh tidak, usir sebrengsek itu sekarang. Sebagai perwakilan Ecstatics, aku dapat meyakinkanmu kalau kami tidak akan bersedih jika kami tahu betapa buruknya dia. Kami akan mengusirnya. Senang mendengarnya. Sekarang Bianca, apa kamu tahu cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepadanya? Sulit, tapi kebenaran yang buruk adalah satu-satunya cara.
Jadi keesokan harinya kami pergi menemui Bianca bersama menceritakan kepadanya tentang betapa brengseknya Eren. Semua gadis yang pernah ditemuinya, semua omongan buruk tentangnya yang ia katakan, anehnya ia bisa menerimanya lebih baik dari yang kami kira. Terima kasih kalian berdua telah menjagaku. Aku tahu dia jahat, tapi kupikir aku bisa mengubahnya. Tapi kemarin saat dia marah padaku, aku sadar bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Oh, Bianca yang malang, aku benar-benar berhutang banyak permintaan maaf padanya. Aku meminta Liam memberi kita waktu dan jujur padanya tentang semuanya. Tentang foto yang kuunggah, tentang bagaimana aku sengaja mengganggu hubungan mereka, tentang aturan-aturan bodohku hanya untuk mengalahkannya. Aku benar-benar minta maaf. Lagi pula aku hanya penggemar berat tukang halu. Aku benar-benar sedih mendengarnya, karena pada suatu saat aku menganggapmu sebagai teman. Terutama aturan-aturanmu yang konyol. Itu sangat membantuku. Kau membuatku menjalani diet ketat, membantu mendapatkan jadwal tidur yang sehat, membuatku banyak berlatih, menjauhi ponselku, tidak main ponsel dan terobsesi dengan komentar yang penuh kebencian. Kamu telah membantuku menjadi idol yang lebih baik dan manusia yang lebih baik secara keseluruhan. Meskipun itu tidak disengaja. Kamu benar-benar terlalu baik. Kenapa aku bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun membencimu? Maaf, dan kurasa aku tidak seharusnya ada di sini lagi. Lebih baik aku kembali ke kehidupanku yang normal. Jaga dirimu, Bianca. Bianca memelukku erat dan berkata bahwa dia berharap aku masih datang ke konsernya minggu depan, karena dia akan bawakan tarian yang kami ciptakan bersama. Liam cukup baik untuk menemaniku ke konser Bianca. Aku tanya pada Kyra apa dia ingin ikut, tapi dia malah kesal. Konser Bianca? Apakah masih jadi ekstatik, Harper? Dia musuh kita. Kalau saja dia bisa melihat melampaui kebencian, dia bisa bertemu Liamnya sekarang. Pertunjukan berjalan lancar, Bianca menyempurnakan gerakan tarian kami. Aku sangat bangga. Tetapi saat dia bersiap untuk lagu berikutnya, sebuah VCR aneh diputar. Aku seorang fanatik yang egois. Pengkhianatan seorang teman, seorang penggali emas, tukang halu. Dan di layar ada foto-fotoku. Tidak. Apakah ini sebabnya Bianca memaksaku datang? Apakah ini balasannya? Atau ini Ernst? Atau Liams? Tiba-tiba Bianca di mikrofon menyadarkanku dari serangan panik. Dan aku adalah semua hal terburuk tanpa cinta kalian. Hadirin sekalian, lagu favorit kalian dari album kedua saya, inilah Without You. Semua orang bersorak keras tapi sebuah suara di belakangku mengejutkanku. Tidak guys, bukan itu yang ingin disampaikan dalam video. Orang gila itu ada di sini. Yang ini, ya ampun, Liam. Liam segera menyuruhnya diam dan kami menyeretnya keluar. Ternyata adik perempuanku tersayang dari ibu lain melakukan ini padaku. Kenapa? Aku membencimu, aku tahu segalanya sekarang. Jangan lupa siapa aku. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di fandom ini. Kamu berteman dengan para lelaki tapi mengabaikanku karena kamu ingin mereka semua untuk dirimu? Setelah semua yang telah kita lalui, semua pertunjukan yang ibuku bantu untuk memasukkanmu, kamu menyihir Eren, berpihak pada Bianca, lalu menyebut Liamku sebagai playboy. Tapi lihat dengan siapa kamu sekarang. Selain itu, kamu mencampakkan saudaraku karena alasan bodoh. Ular di sini adalah kamu. Ini kacau dan ini benar-benar salahku. Aku seharusnya memberitahu Kyra tentang semuanya lebih awal. Melihatnya sekarang mengingatkanku pada orang yang sama persis denganku minggu lalu. Penggemar yang sama pemarah dan kekanak-kanakan. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku minta maaf dan menceritakan semuanya padanya. Dan dengan bantuan Liamnya, Kyra, meskipun masih marah, mulai lebih pengertian. Aku mencintaimu dan kuharap kau akan segera melihat hal-hal seperti yang kulihat sekarang. Idola juga manusia, mereka tidak semuanya gemerlap dan emas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka menjadi sempurna lalu menolak untuk melihat kesalahan mereka atau mengkritik hal-hal sepele hanya karena itu tidak sesuai harapan kita. Mari kita berdua menjadi ekstetiks yang lebih baik mulai sekarang, oke? Sudah 6 bulan sejak saat itu, aku bisa bilang kalau semuanya pasti menjadi lebih baik sekarang. Ini adalah penampilan pertama The Ecstatics selama mereka berpisah dengan Eren setelah wajah aslinya terbongkar. Ya, itu akhirnya terjadi. Sekarang lihat, sepertinya penonton juga tidak keberatan membuang si pembuat onar itu. Dan biasanya aku di sini sebagai ekstetik, tapi tidak hari ini. Sekarang aku kerja paruh waktu sambil belajar untuk mendapatkan sertifikasi yang tepat dalam manajemen bakat. Aku menyadari aku menikmati bekerja dengan Bianca dan aku benar-benar memiliki bakat untuk itu. Jadi aku menjadikannya sebagai karir. Sekarang permisi, bolehkah aku mendapatkan manajerku kembali? Saatnya pertunjukan. Sampai jumpa. Halo, namaku Hop dan hidupku menjadi luar biasa. Orang tuaku berasal dari India dan mereka pindah ke sini saat ibuku mengandungku. Keadaan sulit saat aku masih bayi, tapi saat aku berusia 7 tahun, semuanya berubah. Ayahku menciptakan aplikasi super keren untuk mendeteksi penyakit dari ponsel. Jadi kami menjadi kaya dan pindah ke Beverly Hills. Kana, lihat, rumah besar di sana itu milik Rihanna. Ya Tuhan, Rihanna benar-benar tetanggaku. Wah, Beverly Hills adalah surga. Tapi ada satu masalah kecil, aku tidak punya teman. Kami pindah selama musim panas, jadi aku harus menunggu 3 bulan untuk bertemu anak-anak di sekolah baruku. Aku sangat bosan di rumah besar ini. Suatu hari aku memutuskan untuk pergi ke taman bermain. Ada begitu banyak anak bermain dan bersenang-senang. Aku mencoba mendekati mereka, tapi mereka tidak peduli. Jadi aku memutuskan untuk menonton mereka dari atas panjat tebing. Hei, kamu di sana? Aku? Duh, siapa lagi yang jungkir balik seperti monyet di atas sana?
Kamu anak baru? Kami sedang bermain putri, ayo bermain dengan kami. Ya! Aku melompat turun dengan cepat hingga hampir terluka. Dan begitulah aku bertemu Meg dan Becky. Aku kaget saat mengetahui bahwa Becky adalah tetanggaku. Rumah kami bersebelahan dan aku benar-benar bisa berbicara dengannya dari balkon. Meg di sisi lain tinggal di ujung jalan, jadi kami memutuskan untuk bertemu setiap sore dan bermain sampai matahari terbenam. Kemudian sekolah akhirnya dimulai dan kami menjadi trio yang ikonik. Becky gadis tercantik dengan rambut pirang, gigi sempurna sehingga tidak perlu kawat gigi. Meg gadis aktif dan atletis, seorang jenius sepak bola dalam kata-katanya. Sementara aku gadis baru misterius yang berteman dengan dua gadis paling populer di sekolah. Dan semuanya tetap baik-baik saja saat kami masuk SMA bersama. Aku bukan lagi gadis baru misterius. Popularitas bukanlah hal yang kuinginkan. Aku senang sekali bisa menemukan tempatku di Tech Club. Hey Hop, Meg mengajak kita ke mall sore ini. Kamu mau ikut? Oh, tidak bisa. Keluargaku merayakan Diwali hari ini. Diwali kedengarannya seru. Bolehkah aku ikut? Kami belum pernah mengundang orang non-India untuk festival Diwali sebelumnya. Tapi karena kamu sahabatku, kurasa ibu tidak keberatan. Yeay! Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untukmu. Ini, kapanpun kita dekat, akan bersinar seperti ini. Wow, kamu yang membuatnya? Lihat, kamu benar-benar berbakat. Kalau kamu mau, Becky kita sudah bicara ini, bergabung dengan Tech Club sudah cukup bagiku. Sekarang mari kita mulai sebelum ibuku memarahi kita berdua. Becky segera datang dan dia sangat bersemangat. Dia membantu kami mendirikan tenda, membantuku memakai sari, dan bahkan ikut berdoa. Semua orang senang dengan kehadirannya, Diwali berjalan dengan baik. Ibuku sangat senang mengajari Becky tentang budaya India. Sore harinya, hujan deras mulai turun, jadi Becky menginap semalam. Kami sedang minum teh di ruang tamu ketika aku dengar suara ketukan keras di pintu. Aku membuka pintu dan ternyata Meg basah kuyup karena hujan. Ya Tuhan, Meg, kamu baik-baik saja? Becky bilang untuk menunggu kalian di taman. Aku sedang menunggu ketika hujan mulai turun. Aku ke rumahnya dan diberitahu kalau dia di sini seharian. Kenapa tidak memberitahuku? Oh tidak, Meg, aku minta maaf. Aku lupa kirim pesan. Kamu lupa? Kita sudah berteman sejak kita masih memakai popok. Tetapi saat Hop muncul, kamu meninggalkanku. Itu tidak benar. Apa itu di pergelangan tanganmu? Hop juga? Gelang persahabatan, aku bisa membuatkannya untukmu jika kau mau. Jadi begitu caramu memandangku selama ini, hanya tambahan. Meg, tunggu. Dia tidak berhenti, tapi berjalan lurus ke arah hujan dan semuanya berubah sejak hari itu. Kami coba berdamai di sekolah, tapi dia bersikap seolah kami tidak terlihat berhari-hari. Dan bahkan memulai kelompok baru dengan tim sepak bolanya. Becky yang malang, dia tampak sangat terluka. Wah, kalau bukan karena burung cinta, katakan padaku Becky bagaimana rasanya digantikan. Sakit kan? Kami mengerti, kau menemukan teman baru, tidak perlu menyombongkannya di depan kami. Hop, apa kau belanja di Goodwill lagi? Apa di rumah baik-baik saja? Kurasa gelandangan yang meminjam mantel ini darimu membutuhkannya kembali. Ingatkan kami, Meg, apa ibumu masih perlu potongkan daging kecil-kecil sebelum kau makan? Itu 4 tahun yang lalu, beraninya kau. Benarkah? Bagaimana dengan kecelakaan di ranjang itu? Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, bahkan Becky tak dapat menahan tawanya. Sejak hari itu, Meg bertekad untuk naik ke punggung kami. Kami tahu dia pasti masih marah pada kami, jadi kami memutuskan untuk menjaga jarak setiap kali kami melihatnya. Akhirnya aku punya waktu sendiri, tapi tiba-tiba Becky datang tergesa-gesa. Hope, guru teknik memasang lembar pendaftaran untuk kompetisi teknik nasional tahunan. Dan coba tebak, aku sudah mendaftarkanmu. Tahun ini kau akan menang. Beck, sebaiknya tidak. Aku belum siap. Kompetisi itu sangat ketat. Bagaimana jika aku tidak lulus babak penyisihan? Ya, kau tahu apa yang lebih buruk tidak muncul sama sekali. Jadi berikan segalanya dan ciptakan sesuatu. Kau bisa, Hop. Tidak, kau tidak Halo, Nona. Kau lagi? Apa kamu tidak lihat kami sedang bicara, Charles? Aku tidak bicara padamu. Hai, Hop. Aku lihat kamu daftar. Aku tahu kau akan menang. Peringatan penguntit. Terima kasih, Charles. Meski aku melakukan ini di luar kemauanku. Jika kau mau, aku bisa bantu bertukar pikiran. Tidak, aku baik-baik saja. Aku akan mencari tahu. Kapan kamu akan belajar? Bahkan jika dia sedang bersemangat dan kamu adalah tetes air terakhir, dia akan tetap berkata tidak. Move on saja, kamu telah terobsesi dengannya sejak sekolah menengah, itu tidak lucu lagi. Becky, itu jahat. Ayo pergi. Becky kemudian meminta maaf padaku dan bilang kalau dia hanya ingin membantu. Selain itu, pemenang akan mendapat hadiah sebesar $80.000. Aku menangis terseduh-seduh melihat banyaknya angka nol. Itu saja, aku akan memberikan segalanya untuk yang satu ini. Aku mengerjakan desain sepanjang malam yang membuatku sangat lelah dan rewel di sekolah. Tapi sejauh ini, aku tidak menghasilkan apa-apa. Suatu hari aku kesiangan dan terlambat ke sekolah. Aku lari mengejar akhir jam pelajaran pertama, ketika ada lengan mencengkramku. Hei, kamu baik-baik saja? Kamu tampak kelelahan. Aku baik-baik saja, berhentilah mengikutiku, Charles. Tidak, aku tidak mau kencan denganmu. Tidak, aku tidak menyukaimu, tinggalkan aku. Saat itu, bel berbunyi, jadi lorong dipenuhi oleh siswa. Dan mereka mendengar apa yang aku katakan. Semua orang menertawakan Charles. Katakan padanya, Bestie, kami tidak menyukaimu, Charles. Enyahlah. Aku hendak meminta maaf ketika dia pergi dengan malu.
Mungkin itu yang terbaik. Aku mulai lelah menolaknya setiap hari. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Aku punya ide untuk aplikasi dan aku tahu keluargaku bergantung padanya. Dalam waktu singkat aku berhenti khawatir dan mulai merasa percaya diri. Aplikasiku memang sebuah mahakarya. Suatu hari saat istirahat, aku berada di bilik kamar mandi ketika aku mendengar hal yang paling mengganggu. Apa kamu dengar tentang Hop? Ku dengar aplikasi ayahnya sekarang gagal, dan mereka jatuh miskin hingga mungkin harus pindah ke rumah susun. Ya, aku mendengarnya. Siapa yang mengira bahwa Hop yang agung dan perkasa dulunya tinggal di rumah susun? Sungguh tragis. Kepalaku berputar, masalah keluargaku adalah rahasia. Siapa yang beritahu mereka? Penyihir Meg itu? Tidak mungkin dia tahu, dan kemudian aku tersadar. Itu Becky. Dia satu-satunya yang ke rumahku sepanjang waktu. Itu sebabnya dia daftarkan aku ke kompetisi ini. Dia tahu. Aku bisa merasakan kemarahan mendidih saat aku bergerak menemuinya. Aku melihatnya di bangku penonton, duduk sendirian. Hebat. Becky, bagaimana bisa kau? Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, sebuah tamparan mendarat di wajahku. Itu sangat sakit sampai aku tak bisa melihat. Jangan pernah mendekatiku lagi. Jangan pernah menyebut namaku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kau bicarakan? Akulah yang seharusnya mengatakan itu. Kau benar-benar berpura-pura menjadi korban setelah menghinaku? Dia merobek gelang persahabatannya, melemparkannya padaku dan pergi dengan marah. Seluruh sekolah memperhatikan saat aku berdiri dalam kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Aku coba menghubungi Becky, tapi itu tidak mungkin. Dia telah memutus hubunganku. Apa dia pikir persahabatan kami sekecil itu? Beberapa hari berikutnya di sekolah, semuanya mulai masuk akal. Becky memiliki sahabat baru, dan itu tak lain adalah Meg. Aku sangat kesal melihat mereka di sekolah sambil duduk sendirian setiap hari. Sore itu aku sedang di kelas olahraga ketika penyihir itu menghampiriku. Sepertinya kau sendirian sekarang. Ya Tuhan, berbanggalah sepuasnya. Aku keluar. Ada apa dengan sikapmu itu? Biasanya lidahmu lebih tajam. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu kau melakukannya. Kau begitu iri dengan persahabatan kita hingga kau harus menghancurkannya. Apa? Itu bukan aku. Kau sudah melihat videonya? Video apa? Meg menunjukkan padaku videoku menjelek-jelekan Becky di depan sekelompok gadis. Tapi aku tidak pernah melakukan ini. Aku tahu, meskipun aku membencimu, aku tahu kau tidak akan pernah mengatakan hal buruk tentang Becky. Artinya seseorang telah berbuat jahat padamu. Oh, tidak menyangka kau akan ada di pihakku, tapi kau benar sekali. Orang itu pasti menyebarkan rumor buruk tentang bisnis ayahku dan membuatku berpikir Becky yang bertanggung jawab. Karena dia pasti satu-satunya yang tahu. Apakah ini berarti itu benar? Ya, aku berharap bisa memenangkan hadiah kompetisi teknologi dan membantu ayah. Kalau begitu, kamu harus fokus pada kompetisi. Aku akan membicarakan dengan Becky, jangan khawatir. Kamu akan melakukan itu untukku? Ya, kurasa aku tahu betul bagaimana rasanya dikucilkan. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Tidak apa-apa, Beck dan aku berbaikan. Kurasa aku agak cemburu karena selalu kamu dan Becky. Dan kita juga tidak pernah punya kesempatan untuk jalan berdua. Aku sangat berharap semua drama ini bisa berakhir sehingga kita bisa menjadi trio ikonik lagi. Terima kasih, aku juga berharap begitu. Seminggu kemudian kompetisi teknologi akhirnya tiba. Aku begitu siap untuk mengungkap apa yang telah kukerjakan. Ibu dan ayah juga di sini menyemangatiku. Aku berjalan untuk menulis namaku di lembar pendaftaran dan nama di depan namaku mengejutkanku. Benar sekali, aku juga di sini. Oh, kenalkan Evans, partnerku. Dia salah satu penemu paling brilian di dunia. Orang tuaku mempekerjakannya untuk mengalahkanmu. Tapi kenapa? Kenapa? Aku tidak pernah bersikap baik padamu. Tapi kau hanya menganggapku sebagai seorang pirang bodoh. Akulah yang mendaftarkanmu ke kompetisi ini. Akulah yang berteman denganmu. Kau tidak berarti apa-apa jika bukan aku. Sudah saatnya kau belajar menghargai temanmu. Becky berbalik. Meg mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Tiba-tiba aku merasakan lemas di lututku. Aku tidak bisa menahan air mataku. Aku membiarkannya mengalir. Oh, Kana, dengar, kau harus fokus. Ingatlah kenapa kau ada di sini. Jika kita harus memulai hidup baru, tidak masalah. Aku pernah melakukannya sebelumnya dan aku bisa melakukannya lagi. Jangan biarkan penilaiannya yang kabur memberitahumu di mana kamu harus berada. Aku memeluk ayahku erat-erat dan berjalan ke aula. Dia benar, aku tidak bisa membiarkan Becky merenggut hari ini dariku dan keluargaku. Ketika namaku dipanggil, aku berjalan dengan bangga ke atas panggung dan memulai presentasiku. Hai semua, aku kesini ingin menceritakan kisahku. Saat tumbuh dewasa, hidup tidak selalu mudah. Sampai aku temukan teman-teman yang mengubah hidupku. Dan meskipun ada pasang surut di sepanjang jalan, aku akan selalu menghargai kenangan yang kita lalui bersama. Jadi aku menemukan ide untuk membuat aplikasi bernama Memoir Lens, yang dibuat khusus untuk kalian dan orang-orang terkasih. Tempat kalian bisa menyimpan dan berbagi momen dengan mereka. Aplikasi ini memberi notifikasi setiap tahun sehingga bisa menghidupkan kembali momen itu lagi. Aula itu dipenuhi tepuk tangan. Semua orang menyukai aplikasiku dan aku akhirnya memenangkan kompetisi. Aku tidak percaya. Aku sangat senang. Aku menyelamatkan keluargaku. Malam itu rumah dikelilingi teman dan keluarga yang sedang merayakan. Aku bersenang-senang tetapi kemudian pikiran tentang Becky dan Meg terlintas di benakku. Jadi aku jalan-jalan. Aku baru saja berada di ujung jalan ketika Charles muncul entah dari mana. Hai, kudengar kau menang hari ini. Selamat. Dan kamu mengadakan pesta, apa kamu lupa mengundangku? Oh, ini hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekatku. Jadi,
Oh, haha, aku mengerti. Apakah Becky juga ikut? Kudengar dia menampar wajahmu. Duh, itu pasti menyakitkan karena sahabatmu seumur hidup. Sekarang paham bagaimana rasanya? Tidak ada yang suka dipermalukan. Tunggu sebentar, itu kamu yang melakukannya. Tentu saja aku melakukannya, bodoh, dan mari kita perjelas. Itu bukan karena aku sangat patah hati. Aku hanya ingin pacaran dengan seorang gadis populer, dan kau tampak mudah didekati. Tapi kau mempermalukanku. Jadi aku membuat video AI palsu yang mengatakan hal-hal buruk tentangmu dengan wajah Becky. Dan hal yang sama untuknya, dan kalian berdua tertipu. Lihat betapa lemahnya kau tanpa temanmu. Menyedihkan. Dengan segala kemarahan dan rasa sakit, aku mencengkram ke meja Charles dan menamparnya dengan keras. Aku siap memukulnya, tapi dia lari terbirit-birit, tertawa seperti seorang psikopat. Aku lari ke rumah Becky. Aku harus katakan yang sebenarnya. Aku menggedor pintu lalu dia membukanya. Itu Charles, dia membuat video palsu untuk memisahkan kita karena kita mempermalukannya. Apa? Kau mengarang ini untuk memperbaiki keadaan? Ini tidak akan berhasil. Selesai. Tidak, tunggu. Dia tidak berbohong, aku mendengar Charles mengaku. Aku bahkan merekamnya. Kebetulan mereka di depan rumahku. Becky menonton video itu dan mulai tersadar. Ya Tuhan, si idiot itu. Oh, Hope, aku minta maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Dan aku mengatakan semua hal buruk itu padamu. Oh, aku terlalu malu pada diriku sendiri untuk menghadapimu. Tidak apa-apa, Becky. Aku hanya merindukan temanku. Dan kebetulan aku tahu kau menarik diri dari kompetisi karena kau tak bisa melakukan itu padaku dan keluargaku. Aku sangat menyesal telah mencoba melakukannya. Lalu kami berdua tertawa. Hey, Meg, kenapa kau berdiri di sana tercengang? Rasanya seperti aku menjadi orang ketiga bagi kalian. Aku akan pergi saja, jadi kalian bisa bersenang-senang. Kau bicara apa? Meg, kau bagian dari kelompok ini dan kali ini kami tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, kalau bukan karenamu, kami mungkin masih akan bertengkar sekarang. Jadi kemarilah, aku merindukan kalian. Maaf karena terlalu begitu jahat. Sekarang sudah tak apa. Sekarang kita buat Charles yang cengeng itu membayar semua ini. Aku sedang mengantar ibu ke rumah sakit ketika aku sadar kalau perawat sedang mencoba menyakiti ibu. Maaf, Bu. Kau membuat kesalahan. Suntikan itu seharusnya masuk ke arteri brachialis. Kau mengarahkan ke titik yang salah dan itu berbahaya. Maksudmu aku tidak tahu cara melakukan pekerjaanku? Aku sudah melakukan ini lebih lama dari usiamu. Tidak, kau akan menyakiti ibuku. Bami, diam. Jangan tidak sopan dan biarkan perawat bekerja. Tidak, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi di sini? Perawatmu salah menentukan lokasi arteri brachialis. Dan aku coba memberitahunya tapi dia tak mau dengar. Aku minta maaf, dia banyak membaca buku dan dia yakin dia tahu sebanyak dokter. Tapi dia benar, perawatnya yang salah. Bu, putrimu baru saja menyelamatkan hidupmu. Halo, namaku Bami, dari Nigeria. Usiaku baru 15 tahun tapi aku sudah menjadi dokter termuda di dunia. Hari ini aku akan menceritakan petualangan gilaku. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Semua berawal saat aku masih kecil. Ibuku sering membawaku ke perpustakaan tempatnya bekerja dan membiarkanku berkeliaran. Disitulah aku menemukan minatku pada dunia kedokteran. Usia 6 tahun aku sudah tahu segalanya tentang tubuh manusia. Tapi semuanya baru benar-benar berkembang ketika aku bertemu Dr. Jeff. Dia mengatakan kalau aku memiliki daya ingat fotografis dan mendorongku mengajar bidang kedokteran. Sementara teman sekelasku kesulitan memahami pecahan, aku sudah memecahkan persamaan aljabar. Sekolah jadi membosankan. Jadi setiap hari setelah sekolah aku pergi ke rumah sakit Dr. Jeff. Dia membiarkanku mengamati segalanya dan mengajariku untuk melakukan beberapa prosedur dari yang sederhana hingga yang lebih rumit. Bami, kau belajar terlalu cepat. Aku harap kamu punya kesempatan melebarkan sayapmu lebih jauh, karena sebentar lagi tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Lalu suatu hari, aku sedang duduk di teras menyelesaikan ilustrasi medis, ketika aku melihat sekelompok orang asing mendekat. Ternyata mereka pekerja bantuan dari Amerika yang akan tinggal di lingkungan kami untuk sementara waktu, dengan beberapa proyek kemanusiaan. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan latihan imunisasi. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka jatuh. Aku berlari secepat mungkin ke tempat kejadian dan melihatnya tersedak. Darah mengucur deras dari wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku berlari kembali ke rumah dan mengambil kotak pertolongan pertama. Tapi seorang wanita mencegatku. Nah, pergilah bermain di tempat lain. Jangan buang-buang oksigen di sini. Ada yang sedang tersedak. Kamu mau menolong temanmu atau tidak? Setelah itu aku segera mencelupkan pisau lipat ke dalam alkohol untuk mensterilkannya. Membuat sayatan lalu memasukkan sedotan sebagai tabung pernapasan sementara. Pria itu yang hampir membiru mengambil napas pertamanya. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tidak jauh dari sini. Aku menelpon Dr. Jeb menginformasikan situasinya dan beberapa hari kemudian pria itu akhirnya sadar. Malam itu seseorang mengetuk pintu rumahku dan aku terkejut melihat wanita di hari itu. Halo, aku Carol. Maaf mengganggu. Aku datang untuk membicarakan putrimu. Aku sudah berpergian ke tempat yang jauh, tapi seumur hidupku aku belum pernah bertemu seorang jenius sepertinya. Aku rasa pendidikan di Amerika akan sangat bermanfaat baginya. Amerika? Anakku yang manis baik-baik saja di sini. Jangan tersinggung, tapi aku khawatir kehidupan di sini bukan lingkungan yang ideal untuknya berkembang. Namun Amerika akan cocok. Kami bisa memasukkannya ke program berbakat dan memastikan dia mencapai potensi maksimalnya. Tapi siapa yang akan merawatnya?
Dia akan tinggal bersamaku. Aku janji akan merawatnya seperti anakku sendiri. Dan saat kamu bertemu dengan Bami lagi, dia akan menjadi dokter luar biasa seperti yang seharusnya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak suka kalau aku harus meninggalkan ibu sendirian di sini. Tapi saat itulah hal yang dikatakan Dokter Jeb terngiang di benakku. Benar, mungkin inilah kesempatan yang dia maksud. Ibu, aku ingin pergi. Perpisahannya singkat dan aku sudah ada di pesawat tujuan California dengan hati yang berdebar-debar menuju negeri impian baru. Selamat datang di Amerika, anggap seperti rumah sendiri. Ya Tuhan, ponselku terus berdering sejak aku bicara tentangmu di Facebook. Sebentar, aku harus menerima panggilan ini. Kamu pasti Bami kan? Jadi kamu ya gadis yang terus dibicarakan ibu kita? Hai, senang bertemu. Kamu tidak diterima di sini. Apa? Oh bagus, kau sudah bertemu dengan anak-anakku, Camille dan Ted. Selamat datang di rumah ibu. Makan malam siap. Ayo makan bersama dan kamu bisa ceritakan semua tentang... Oh tidak hari ini sayang, sebuah acara ingin kamu menceritakan secara eksklusif sekarang juga, Bami. Sekarang? Tapi aku baru saja. Itu berarti orang-orang sangat antusias tentangmu. Ayo kita pergi. Lalu Carol membawaku ke tempat lain dengan sekelompok orang asing yang memegang semacam lampu yang menyilaukan mataku. Tiba-tiba seorang pria berjalan mendekatiku. Kamu Bami kan? Hai, aku Martin. Bisa kita mulai sekarang? Mulai apa? Tanpa memberiku kesempatan mencerna apa yang terjadi, Carol sudah menyuruhku berganti pakaian dan mendorongku ke kursi di depan pria itu. Selamat malam semuanya, hari ini acara kita mengundang tamu istimewa. Bami Alana, dokter termuda di Nigeria, atau mungkin di dunia. Bami, mengapa kamu tidak mulai dengan menceritakan kasus pertamamu? Hai, saat aku berusia 6 tahun, tamanku tersedak tulang. Jadi aku melakukan manuver Heimlich seperti yang pernah aku baca di buku. Dan acara pun berlanjut dengan banyak pertanyaan tentang diriku. Aku menjawab semuanya, tapi sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku melakukan hal ini di sini. Aku merasa sangat lega ketika acara itu berakhir, tapi keesokan paginya, oh, di sini rupanya. Bangun dan bersinarlah jenius kecilku. Kita punya hari yang sibuk hari ini. Aku sudah menyiapkan pakaianmu. Kita berangkat 1 jam lagi. Kupikir itu cuma sekali, ternyata malah menjadi rutinitasku sehari-hari. Aku akan muncul di acara demi acara. Duduk di depan kamera, menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol. Aku merasa seperti membuat diriku terlihat bodoh. Carol, aku lelah dengan kamera dan wawancara. Aku datang ke sini untuk belajar. Oh sayang, kita ingin hal yang sama. Universitas kedokteran yang akan kamu datangi itu mahal. Dan aku yakin wawancara-wawancara ini akan membantu kita mendapatkan sponsor. Sementara itu, fokuslah pada hal ini dan belajarlah di sekolah, oke? Ya, aku harus mendaftar di sekolah menengah umum bersama anak-anaknya. Tapi sekolah menengah di sini aneh. Di Nigeria, aku seharusnya masuk kelas 11, tapi sekarang di Amerika, aku harus masuk kelas 9. Rasanya seperti aku tertinggal. Tidak cuma itu, Camille, putri Carol, tampaknya tidak menyukaiku dan bertekad membuat hidupku menjadi seperti di neraka. Dia sering menyembunyikan buku pelajaranku atau sepatuku sebelum sekolah, membuatku mencari kemana-mana dan akhirnya terlambat ke sekolah hampir setiap hari. Bami, jangan kira kamu bisa melanggar peraturan sekolah hanya karena muncul di acara TV. Ah, itu bukan salahku, tapi dia. Dan semuanya semakin buruk. Orang-orang di sekolah terus meremehkanku dan bertindak seolah aku adalah orang bodoh. Maaf Pak, aku mendapat nilai seminus meskipun aku menjawab semua pertanyaan dengan benar. Ya, kamu tidak menggunakan kata-kata dari buku pelajaran seperti yang aku minta. Tapi aku benar, bukankah aku boleh mengungkapkan jawabanku dengan kata-kataku sendiri? Tidak di kelasku. Jenius katanya. Hari itu setelah sekolah aku pulang dan mendapati semua pakaianku robek-robek. Saat itulah aku melihat seringai Camille. Kamu merusak pakaianku. Lain kali bukan hanya pakaianmu yang rusak jika kamu tetap di sini. Oke, baiklah. Ini sudah terlalu jauh. Sudah saatnya mengajarinya kalau aku bukan mangsa yang mudah. Aku ke kamarnya untuk mengacak-ngacak make up-nya. Ayo kita lihat bagaimana kamu dandan untuk ke sekolah. Tapi saat hendak keluar aku melihat iPad-nya. Wow, dia punya channel sendiri. Dan apa ini? Apakah itu Carol dan anak-anaknya? Apa yang kamu lakukan di sini? Karena terkejut aku tak sengaja menjatuhkan patung ke lantai. Oh Tuhan, patungku. Kamu tahu itu apa? Aku minta maaf, aku tidak bermaksud. Kamu masih belum cukup membuat hidupku menderita. Lalu tiba-tiba Carol menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, anak bodoh? Minta maaf kepada Bami sekarang juga atau kamu dihukum. Carol, tidak, ini salahku. Dia tidak. Aku minta maaf, Bami. Lalu dia berlari keluar dari kamarnya menutupi wajahnya dengan tangan. Sepertinya aku melihat air matanya mengalir. Apa yang terjadi kemarin membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Memang benar Camille bukan orang yang menyenangkan, tapi Carol tidak seharusnya melakukan itu padanya. Bami, aku yakin kamu belum pernah melihat alat-alat itu di kampung halamanmu, bukan? Hahaha, belum pernah? Jadi kamu belum siap untuk membedah tikus. Tonton saja orang lain dulu. Terserah, aku datang ke sini untuk tantangan baru, tetapi yang kudapat hanya ejekan dan penghinaan. Hei, kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan melihat Ted. Apa ini karena pelajaran biologi? Enggak, aku nggak peduli dengan mereka. Mereka cuma nggak bisa menerima anak baru yang lebih pintar dari mereka. Kalau bukan itu, lalu apa yang mengganggumu?
Kenapa saudarimu sangat membenciku? Dia tidak membencimu. Dia benci kamu adalah segala sesuatu yang dia bukan. Tahukah kamu ini waktu terlama ibu kami berada di dekat kami sejak ayah kami pergi, tapi nyatanya dia tidak benar-benar ada di sini untuk kami. Kemudian dia menceritakan bagaimana Carol selalu berpergian, meninggalkannya dan Camille sendirian. Dan itu pasti menyebabkan lubang yang dalam pada anak-anaknya, terutama Camille. Itulah sebabnya dia bersikap begitu. Patung itu sebenarnya adalah yang dibawakan ibu untuk kami saat kami pergi ke Disneyland beberapa tahun lalu. Camille sangat menghargainya. Hatiku hancur untuk mereka, untuk Camille. Aku paham rasa sakit mereka. Dan jauh di lubuk hatiku, aku harus membantu memperbaiki hubungan ini. Aku punya ide untuk mengundang Ted dan Camille ikut serta denganku ke acara kami agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu mereka. Melihat mereka bahagia itu menghangatkan hatiku. Keluarga akan selalu jadi keluarga, tidak peduli apapun yang terjadi. Tak lama kemudian aku dan Ted jauh lebih dekat. Aku tidak tahu dia punya keterampilan luar biasa dengan patung. Dan kamu tahu, belakangan ini Camille tampak sangat baik padaku. Mungkin kita bisa jadi teman baik dalam waktu dekat, bukan? Lalu suatu malam, saat kami sedang makan malam, Carol menyampaikan kabar gembira padaku. Bami, selamat. Ada sponsor yang mengirimkan lamaranmu ke sekolah kedokteran terbaik. Kerja bagus, Bami. Aku belum pernah merasa bangga seperti ini sebelumnya. Akhirnya, aku selangkah lebih dekat dengan impianku. Beberapa hari kemudian, aku sedang mempersiapkan wawancaraku ketika mendengar Carol berteriak. Ada apa? Kamu mendapat nilai C- di biologi? Seseorang mengirimkan salinan ujianmu kepada sponsor dan sekarang mereka tidak tertarik. Mereka tidak percaya kamu jenius dengan nilai rendah ini. Semua kerja kerasku sia-sia. Siapa yang melakukan ini? Ted dan aku menatap Camille bersamaan. Dia menggigit kuku dengan gugup dan berkeringat. Jadi Camille melakukan ini padaku setelah semua yang terjadi? Camille, kenapa? Karena ibu lebih menyayanginya daripada kita. Apa? Tidak apa-apa. Baguslah ini terjadi. Aku memang berniat menolaknya. Apa? Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, tapi aku tidak bisa hidup dari bantuanmu lagi. Tapi Carol, ada masalah yang lebih besar di sini. Kamu begitu tenggelam dalam hal yang mungkin terjadi pada masa depan anak-anak lain. Sementara kamu telah mengabaikan masa kini. Kamu telah mengabaikan anak-anakmu. Kamu telah mencari di tempat yang salah untuk menemukan anak-anak luar biasa. Tahukah kamu Camille punya channel YouTube dengan lebih dari 10.000 pengikut? Tahukah kamu Ted sangat hebat dalam kerajinan kayu? Dia membuat patungmu yang selalu dibawanya kemana-mana berharap suatu hari nanti bisa memberikannya padamu. Mereka membutuhkanmu, benar-benar membutuhkanmu, lebih daripada aku atau anak-anak lain yang membutuhkanmu. Jadi kamu akan kemana? Aku baru saja diterima dalam program khusus di Universitas Johns Hopkins. Aku baru akan beritahu malam ini. Sebenarnya aku sedang mempersiapkan wawancara dengan mereka. Oh Tuhan, kamu lebih kuat dari yang kukira. Bolehkah aku melihatnya, patung diriku maksudku? Ini indah sekali. Aku sangat menyesal anak-anak. Aku ingin menjadi seseorang yang penting. Aku ingin menjadi orang besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada menjadi ibu kalian. Aku minta maaf, aku akan menebusnya. Bami, aku sangat menyesal. Aku marah dan tidak cukup berpikir. Maafkan aku. Dan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Aku tahu ini sulit bagimu untuk memaafkanku, tapi aku memaafkanmu. Mobil itu sunyi senyap saat taksi membawaku ke wawancara. Aku membaca surat penerimaanku berulang kali selama perjalanan. Aku mendapatkannya berkat kerja kerasku dan aku bertekad untuk mencapai mimpiku dengan usahaku sendiri. Akhirnya, aku bisa sampai di tempat di mana orang-orang melihat potensi sejatiku dan berusaha membantuku mencapai yang terbaik. Dan disinilah aku, siap meraih gelar kedokteran impianku. Sekolah kita belum pernah menyaksikan seorang siswa berbakat seperti Bami Alana. Hanya dalam 1 tahun, dia tidak hanya menyelesaikan kursusnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk endoskopi bedah di AS dengan penemuan barunya. Terima kasih Pak Adams. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku atas semua kesempatan yang telah diberikan Amerika kepadaku. Dekan menawarkan aku posisi di universitas ini. Aku bersyukur, tapi aku harus menolaknya. Wanita yang membawaku ke Amerika mengira dia telah menyelamatkanku. Tapi dia tidak sadar aku sudah di tempat di mana aku seharusnya berada. Rumahku, di mana aku lebih dibutuhkan daripada di sini. Jadi, aku akan pulang ke keluargaku di Nigeria. Dan kuharap dapat menggunakan pengetahuanku untuk membantu komunitasku. Namun kapanpun Amerika membutuhkanku, aku akan selalu di sini untuk menawarkan bantuan dengan senang hati. Ini mereka. Carol, Ted, dan Camille juga ada di sini untuk merayakanku. Mereka sedih tahu aku tidak akan tinggal di sini. Tapi selalu ada jalan untuk bertemu lagi, bukan? Dan akhirnya, aku pulang. Bersama ibu dan dokter Jeff. Suatu hari aku sedang memeriksa paket peralatan medis baru yang dikirim dari Amerika dan kemudian melihat sebuah patung diriku. Kamu kirim untukku? Aku tidak mengira kamu akan berhasil. Selama itu kamu, tak ada yang tak mungkin. Oh, tunggu. Hai teman-teman, hai Bami. Selamat datang di saluran ibu anak. Namaku Carol dan ini putriku yang luar biasa, Camille. Mereka mengirim salam.